Monster telah menyusup ke dunia, menyebabkannya jatuh dalam keputusasaan. Orang-orang berjuang sampai napas terakhir mereka untuk melindungi tempat yang mereka sebut rumah. Di antara jiwa-jiwa pemberani itu terdapat tokoh utama cerita ini, Charcelian Leandian, yang berjuang melawan ancaman dengan kejam. Bertahun-tahun ia lalui dengan bertempur melawan monster-monster yang tak terhitung jumlahnya, tanpa henti menumpuk mayat-mayat dengan satu-satunya pedang yang dimilikinya, dan sama sekali tidak ada rasa takut dalam hatinya. Lalu akhirnya tibalah saatnya ia bertarung dengan saudara Eren dari pihak ibu yang lain. Pertarungan itu brutal, tetapi ia akhirnya mengalahkan pria itu. Setelah pertempuran itu, ia pun tewas. Namun takdir memiliki rencana lain. Dengan jiwanya yang melayang melalui kehampaan tak berujung ini, ia bertemu dengan seorang anak laki-laki manusia yang berasal dari suatu planet yang dikenal sebagai Bumi. Nama anak laki-laki itu adalah Seo Dojan, yang berada di ambang kematian karena alasan yang tidak diketahui. Sebelum meninggal, ia ingin mengajukan permintaan sederhana kepada Charcelian, yang langsung ditolaknya bahkan sebelum mendengarkan apa yang ingin dikatakan anak laki-laki itu. Lagi pula, Charcelian hanya ingin mati dengan tenang. Ia sudah selesai dengan semua kekacauan itu. Ia kehilangan negaranya karena monster, kehilangan orang-orang yang dicintainya, dan akhirnya mati seperti anjing. Meskipun anak laki-laki ini, Seo Dojan, sebenarnya juga tidak ingin hidup, ia sangat ingin keluarganya menjalani kehidupan yang baik. Tampaknya Charcelian akhirnya siap mendengarkan permintaan pria ini. Anak laki-laki itu berseri-seri seperti anak kecil di toko permen dan mengumpulkan keberanian untuk mengatakan bahwa ia ingin keluarganya hidup damai. Jadi, Charcelian dengan senang hati mengambil tugas untuk melindungi keluarga anak lelaki ini dan menemukan dirinya di bumi, kini menggoyangkan tubuh remaja laki-laki bernama Dojan. Ia sedang dalam misi untuk menyusup ke Namson Gate, yang peringkatnya C karena alasan yang jelas. Hanya pahlawan terdaftar yang diizinkan masuk. Jadi, mesin otomatis itu terus berteriak padanya untuk memindai kartu identitasnya, yang jelas-jelas tidak dimiliki olehnya. Ia cukup menerobos masuk ke dalam gedung yang dijaga dan diberi wewenang itu untuk memasuki gerbang, yang kemudian memicu alarm keamanan yang membunyikan alarm berisik tentang penyusupan. Begitu masuk, ia mulai berjalan berkeliling mencoba menemukan monster untuk dihancurkan. Saat itulah ia bertemu dengan sekelompok pahlawan. Orang-orang yang memiliki lisensi dan izin resmi untuk berada di sana. Mereka berasumsi anak laki-laki kami tersesat dan menawarkan untuk menunjukkan jalan keluar. Terutama karena mereka juga sedang menuju pintu keluar. Dojan tetap diam, memancarkan aura aneh. Bahkan para pahlawan ini dapat menyadari ada yang tidak beres. Ia mengenakan pakaian kasual dan sama sekali tidak tampak seperti pahlawan. Tentu saja, porter zaman sekarang berpakaian lebih kasual, tetapi pakaian anak laki-laki kita terlalu sederhana. Dan apa yang terjadi dengan tas di punggungnya? Yang mereka tahu, ia mungkin hanya seorang porter tak tahu apa-apa yang ditinggalkan oleh rombongan awalnya. Namun sekali lagi, mereka tidak begitu yakin. Perdebatan dan pertempuran pertama. Dojun akhirnya bersuara, mengakui mengapa mereka merasa sangat skeptis, tetapi menjelaskan bahwa ia datang ke sini sendirian tanpa rombongan pahlawan manapun. Mendengar ini, salah satu pahlawan memahami alasan di balik kehadiran anak lelaki kita. Ia telah melihat banyak kasus di mana orang berhasil termotivasi untuk menjadi pahlawan dan memburu monster setelah menonton beberapa iklan TV yang mencolok. Namun ledakan motivasi itu dapat membuat seseorang terbunuh dengan cepat jika mereka menerobos gerbang secara gegabah tanpa melalui prosedur hukum. Pertama, Anda perlu mendapatkan sertifikasi resmi sebagai pahlawan. Kemudian Anda menjalani pelatihan dan pengujian. Belum lagi, gerbang ini berperingkat C karena suatu alasan. Jika Anda seorang pemula yang baru memulai karir, lebih baik Anda mencari gerbang peringkat F sebelum Anda benar-benar kehilangan nyawa. Setelah mendengarkan orang ini mengoceh dan dengan murah hati memberikan nasihat yang tidak diminta siapapun, Dojan membuatnya sangat jelas bahwa ia tidak butuh apapun. Tentu saja, para kru pahlawan menjadi bingung dengan anak ini yang membalas dengan nada dingin seperti itu. Lagi pula, mereka hanya mencoba membantu. Jadi, mereka jadi sedikit kesal, tetapi sang pemimpin memberitahu rekan-rekannya untuk menahan diri. Kalau ia tidak mau dibantu, ya sudah, biarkan saja. Pemimpin itu yakin anak ini pada akhirnya akan belajar dengan cara yang sulit. Mengapa Anda tidak menutup telinga saat orang bijak berbicara? Mereka berharap ia tahu betapa tidak kenal ampunnya gerbang ini. Tidak seperti acara TV yang mengagungkan menjadi pahlawan seperti kedatangan Kristus yang kedua. Tak lama kemudian, Dojan akhirnya bertemu dengan seekor troll raksasa yang menatapnya, siap memakannya hidup-hidup. Monster itu melancarkan serangan namun meleset dan menghantam tanah. Dojan bergerak sangat cepat hingga troll itu bahkan tidak dapat memproses apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian ia mengepalkan tinjunya dan memberikan pukulan dahsyat yang cukup kuat untuk menghancurkan wajah orc itu. Ini pada dasarnya seperti One Punch Man atau Omniman yang sedang melakukan pembantaian. Sekarang setelah monster itu keluar dari gambar, tibalah bagian yang menarik. Waktunya menjarah. Pertama, ia meraih pedang yang dibawa monster itu. Kemudian ia menggunakan pedang yang sama untuk menggali lebih dalam ke tubuh monster itu, dan mengekstrak batu permata yang berkilau. Itu sebenarnya adalah batu ajaib tingkat rendah.
Begitu tidak pentingnya sehingga Dojan bahkan tidak pernah peduli dengan hal itu di kehidupan sebelumnya. Namun karena ia sedang bangkrut sekarang, ia tidak punya pilihan. Pertemuan dengan agen dan perdebatan panjang. Tiba-tiba, lebih banyak monster mengerumuni area tersebut. Kesal setelah melihat teman mereka dipenggal. Dojan berbalik dan melemparkan batu permata itu begitu cepat, hingga benar-benar meledakkan salah satu kepala mereka. Dua orang tolol lainnya menyerbu masuk seolah-olah mereka punya keinginan untuk mati saja. Sementara Dojan dengan senang hati mengabulkannya, saat ia menimbulkan kekacauan, kita kembali ke cerita tentang para pahlawan yang berjalan susah payah melewati wilayah yang dipenuhi monster ini. Saat ini pikiran mereka masih tertuju pada pertemuan mereka dengan pemuda itu. Wanita berambut oranye itu sebenarnya khawatir terhadap keselamatan Dojan, takut ia akan mati. Namun pemimpin kelompok itu meyakinkannya bahwa hal itu sangat tidak mungkin. Jika ia adalah orang tak berwenang yang menerobos masuk ke gerbang, agen dari pusat kendali akan segera menemukannya. Agen-agen yang menjalankan misi selalu berpangkat B atau lebih tinggi. Dan karena gerbang ini peringkat C, tidak mungkin ia mati di sini. Selama anak itu tidak gegabah menyerang monster, ia tidak akan kehilangan nyawanya. Pria botak itu setuju dengan penilaian pemimpinnya. Ia yakin sekali bocah sombong itu pasti gemetar ketakutan, menunggu para agen menyelamatkannya dari malapetaka. Namun, ceritanya justru sebaliknya. Dojanlah yang benar-benar membuat monster-monster besar ini bergetar ketakutan. Satu pukulan dan mangsanya tumbang. Ia begitu cepat sehingga mereka bahkan tidak dapat menyentuhnya. Apalagi menghancurkannya di bawah beban bilah pedang mereka. Ia muncul tepat di belakang salah satu monster itu dan memberikan tendangan yang sangat keras, hingga menghancurkan kepala monster itu. Setelah semua monster itu tumbang, ia meraih salah satu pedang mereka dan mulai memanen batu ajaib manis itu untuk dirinya sendiri. Setelah beberapa saat, ia selesai memasukkan barang-barangnya ke dalam tas dan siap untuk pergi. Sejujurnya, ia cukup kecewa dengan hasil kerja kerasnya hari ini. Pada dasarnya semua permata bermutu rendah itu hanyalah beban mati di dalam tasnya. Tepat pada saat itu, salah satu agen akhirnya melihatnya dan memanggil teman-temannya. Sebelum Dojan bisa berbalik sepenuhnya, pria-pria berjas itu menatapnya tajam. Pertama, mereka menjelaskan bahwa mereka dari pusat kendali gerbang dan menyarankan agar ia menunjukkan kartu registrasi pahlawannya. Jika ia tidak terdaftar, ia harus datang ke pusat kendali bersama mereka. Dojan tidak yakin mengenai hal itu, yang membuat pria berjas itu semakin tegang dan bersikap dingin, bersikeras agar ia bekerja sama dan mengikuti prosedur yang tepat. Satu-satunya respons yang didapat para petinggi itu adalah kekesalan yang terukir di seluruh wajah Dojan dan semua drama yang tidak perlu ini merusak suasana hatinya. Tapi lagi pula, ia tidak punya energi untuk berdebat. Ia hanya berbalik untuk pergi. Karena kata-kata tidak mempan, para agen mengancam akan memborgolnya jika ia menolak menuruti perintahnya. Jika diperlukan, kekuatan fisik dapat digunakan. Salah satu yang tidak sabar berani memegang tangan Dojan dan mengancamnya dengan cedera yang akan dideritanya jika ia menolak bekerja sama. Yang lebih buruk, semua tanggung jawab akan berada di pundaknya. Jadi, kepentingan terbaik semua orang adalah menyelesaikan masalah dengan kata-kata, bukan kekerasan. Sepertinya Dojan sudah selesai dengan semua omelannya. Jadi, ia menarik kembali tangan agen itu dan memperingatkannya agar berhenti muncul seperti duri di jalannya. Peringatan yang mengerikan ini membuat pria berjas malang itu secara naluriah merasa takut. Rasa dingin menjalar di tulang punggungnya. Dua agen lainnya mengeluarkan tongkat sihir mereka. Mereka sebenarnya adalah tongkat sihir tingkat 4, cukup kuat untuk menundukkan ork, tetapi tidak cukup kuat untuk melukai Dojan secara fisik. Jadi, ia dengan agresif memutar tangan agen itu, membuatnya merengek. Dojan kemudian mengeluarkan peringatan terakhir. Lebih baik mereka pergi sekarang jika mereka tidak ingin kehilangan sisa-sisa martabat yang mereka miliki. Pada akhirnya, petugas yang sedang bertugas terpaksa membalas dengan kekerasan. Mereka berusaha sekuat tenaga untuk menandai Dojan dengan tongkat sihir, tetapi tidak ada yang berhasil. Dojan memberikan pukulan telak tepat ke punggung seorang agen, lalu memukul agen lainnya di perut. Selanjutnya, ia fokus pada pria berkacamata, pria terakhir yang berdiri. Orang terakhir merasakan apa yang akan terjadi dan menjadi tegang. Dojan menghilang begitu saja, menyebabkan agen itu panik saat melihat seseorang menghilang. Lalu tiba-tiba datang sebuah pukulan keras tepat ke perut, membuat agen itu terhuyung mundur kesakitan. Memahami rift dan transaksi. Sepertinya Dojan lelah dengan semua omong kosong dan agen yang mengejarnya. Jadi ia akhirnya mulai berpikir untuk mendaftar sebagai pahlawan. Agen tersebut meyakinkannya bahwa selama ia menghindari hal-hal yang mencurigakan atau ilegal, tidak akan ada agen yang memburunya. Dojan kemudian mempertanyakan hal yang disebut keretakan, rift. Sebuah pertanyaan yang benar-benar membuat agen bingung. Sebagai konteks singkat tentang bagaimana dunia ini beroperasi, ada beberapa lorong yang menghubungkan ke dunia lain tempat tinggal monster-monster aneh. Lorong-lorong ini tersebar di seluruh dunia. Batu permata yang dipanen dari mayat monster digunakan sebagai sumber energi baru, membuatnya sangat didambakan. Oleh karena itu, pemerintah mengawasi jalur-jalur ini untuk mempertahankan kontrol penuh atas masing-masing jalur.
Setiap jalan yang terbuka dan dikendalikan pemerintah bagi para pahlawan disebut gerbang. Lintasan yang tidak dikontrol atau tertutup dikenal sebagai retakan. Kembali ke anak lelaki kita yang merasa sangat terganggu karena para agen ini mengikutinya kemana-mana. Menuduhnya masuk tanpa izin, tidak peduli gerbang mana yang dilewatinya. Agen malang itu menjelaskan bahwa jika ada pahlawan tak terdaftar yang memasuki gerbang tanpa izin, pusat kendali akan otomatis diberitahu dan agen yang menunggu di dekatnya akan segera dikirim. Karena Dojan sedang berpikir untuk memasuki celah, agen menjelaskan dengan jelas bahwa celah ini tidak semudah mengakses gerbang manapun. Melanggar batas suatu perpecahan akan dikenakan hukuman berat. Tak ada peringatan, tak ada kesepakatan pembelaan. Dojan tidak berminat mendengar semua itu, jadi ia mencengkeram wajah lelaki malang itu dan melemparkannya ke samping seperti kantong sampah. Sekarang, agen malang itu menyesal tidak menelepon kantor pusat. Ini benar-benar di luar kemampuannya. Sebelum pergi, Dojan melirik sekali lagi ke arah petugas yang tergeletak di sana. Berpikir betapa lemahnya pria ini sebenarnya. Orang lemah itu tampaknya mengalami patah lengan dan sibuk meneriakkan ancaman. Berjanji akan menangkapnya dan memasukkannya ke balik jeruji besi. Adegan beralih ke kompleks gas dan digital soul di distrik Guamchon. Bangunan raksasa ini sekarang dikenal sebagai kompleks pahlawan. Di sini, semua perdagangan yang berhubungan dengan batu ajaib atau apapun yang ditemukan di gerbang dilakukan. Dan saat ini, tempat ini lebih ramai dari sebelumnya. Dojan terlihat menuju salah satu toko yang menjual dan membeli batu ajaib. Begitu masuk, ia disambut oleh anak muda Gen Z yang sibuk menggulirkan gulungan media sosial yang merusak otak. Saat Dojan mengatakan ia ingin menjual beberapa batu ajaib, pemilik toko yang licik itu segera mulai berkhotbah tentang bisnisnya, mengklaim cabang ini menawarkan harga tertinggi kepada klien mereka. Ia bahkan mengatakan mereka adalah yang terbaik di seluruh negeri. Dojan akhirnya menaruh semua permata bermutu rendah yang berlumuran darah monster di atas meja, menyebabkan pemilik toko memasang ekspresi masam seperti baru saja mengalami hal tidak menyenangkan. Ia benar-benar jijik dengan semua darah yang menempel di batu. Meski begitu, ia tidak mengeluh dan tetap melanjutkan transaksi. Dojan ditanya apakah ia ingin kopi sementara batu-batu itu sedang diproses. Beberapa saat kemudian, ia menyeruput kopi sementara pemilik toko dengan hati-hati membersihkan darah dari batu. Setelah itu, pemilik menghitung jumlah total yang harus dibayar. Ada 12 batu ajaib tingkat rendah, 16 batu ajaib tingkat sedang, ditambah 5 batu tingkat atas dan bawah. Setelah dipotong komisi 40%, Dojan diperkirakan menerima sekitar 5,5 juta. Negosiasi dan ancaman. Dojan tidak terlalu nyaman menyerahkan 40% sebagai komisi. Rasanya tidak adil karena dialah yang melakukan semua perburuan itu dan membuang-buang waktunya. Jadi, bagaimana mungkin pria ini mengira ia berhak mendapatkan hampir setengah uang itu? Pemilik toko dengan bangganya mengklaim dirinya murah hati, dan hanya mematok harga 40%. Terutama karena setiap pesaing dalam bisnis ini mengenakan biaya 45% atau lebih. Ia begitu yakin sehingga ia bahkan menawarkan Dojan untuk mengambil kembali batunya jika ia tidak menyukai harganya. Lagi pula, tidak ada orang lain yang akan menawarkan lebih. Atau setidaknya itulah yang diklaim pria ini. Dojan tidak mau jatuh ke dalam perangkap itu dan mulai memasukkan kembali batu-batu berharganya ke dalam tasnya. Melihat tipuannya tidak berhasil, pria itu menarik tangan Dojan sebelum ia pergi dan menuntut ganti rugi atas penilaian dan kopi yang diminumnya. Biayanya 30.000 untuk penilaian dan tambahan 10.000 untuk kopi. Belum lagi semua darah yang harus dilapnya merusak handuk mahalnya. Jika semuanya dijumlahkan, Dojan diduga berutang kepada orang itu sekitar 350.000. Dojan tidak akan menyerah pada tuntutan tidak masuk akal ini, tidak peduli seberapa keras pria ini mendesak. Melihat tak ada yang berhasil, pria itu pun menggunakan taktik jalanan dan mengancam Dojan dengan para pahlawan kelas C yang menjadi pengawalnya. Saat itu juga, orang-orang besar itu menerobos masuk melalui pintu belakang, bertanya mengapa mereka dipanggil. Jika ada yang membuat masalah, mereka siap menghadapinya. Dojan, menanggapi, melotot tajam ke arah pria itu, yang menatap balik dengan intensitas yang sama. Beberapa saat berlalu dan adegan beralih ke wajah pemilik toko yang ketakutan dan berkeringat, yang bersikap sombong seolah ia adalah karakter utama. Namun ia mendapat kenyataan saat Dojan mengalahkan ketiga pengawalnya tanpa kesulitan, sehingga menjadi jelas siapa karakter utama sebenarnya. Dojan kemudian berjalan ke counter dan dengan lancar menegosiasikan komisi hingga 1%, tanpa pertanyaan apapun. Kita semua tahu tidak ada yang bisa dibantah ketika seseorang seperti Dojan menatap langsung ke dalam jiwa Anda seperti itu. Jadi, transaksi pun terlaksana dan Dojan keluar dengan setumpuk besar uang tunai hasil jerih payahnya, atau lebih tepatnya hasil tinjunya. Kehidupan baru Dojan dan ancaman dari masa lalu. Neneknya dan saudara perempuannya sangat kagum dengan jumlah uang yang sangat besar itu. Nenek bahkan curiga Dojan berbuat curang dengan uang palsu. Namun ia dengan cepat menjelaskannya, dan mengatakan uang itu berasal dari pinjaman tunai kepada seorang teman yang memulai bisnis dan akhirnya berjalan dengan sangat baik. Nenek tidak yakin apakah cucunya punya teman seperti itu. Ia mencoba meyakinkan nenek dengan kebohongan lain bahwa itu adalah teman masa kecil. Akhirnya, nenek berhenti bertanya,
setidaknya pertanyaan-pertanyaan besar. Sementara itu, saudara perempuan Dojan sangat bangga pada kakak laki-lakinya karena telah membuat keluarga mereka kaya. Sang kakak yang penyayang menepuk-nepuknya dan memberinya harapan tentang kehidupan mewah yang akan mereka jalani mulai sekarang. Gadis kecil itu melompat-lompat kegirangan karena bahagia menjadi kaya. Melihatnya begitu bahagia, Dojan menyadari bahwa ia sebenarnya membuat kemajuan, memenuhi janji yang pernah dibuatnya. Ia teringat kata-kata pemilik tubuh yang dimilikinya, yang satu-satunya harapan terakhirnya adalah agar neneknya dan saudara tirinya, Yunyong, hidup aman dan bahagia. Orang malang itu menghilang tepat sebelum Dojan sempat mengatakan apapun. Dan ketika ia bangun, ia telah menjadi Seo Dojan. Sekarang satu-satunya misinya adalah memastikan keluarga kecil ini hidup dengan aman dan nyaman. Untuk itu, ia ingin membeli rumah teraman di Korea, yang saat ini harganya 110 miliar. Baginya, menghasilkan uang tidak akan menjadi masalah selama ia mendapatkan kembali kekuatan aslinya. Dunia ini memiliki banyak kesamaan dengan dunia tempat ia berasal, dunia yang telah hancur. Satu-satunya perbedaan besarnya adalah bahwa keretakan, gerbang, monster di sini semuanya sedikit lebih lemah dibandingkan dunia yang pernah dilihatnya runtuh. Baginya, yang menyandang gelar Dewa Pedang di kehidupan sebelumnya, tempat ini tak lebih dari sekadar kotak pasir. Sejauh ini, ia baru bertarung dengan 1/10 dari kekuatan aslinya. Tiba-tiba, terdengar ketukan di pintu, dan pengunjung itu berkata ia ingin bertemu Dojan. Ia berdiri dan memutuskan untuk menjawab. Saat ia membuka pintu, ia mendapati dua penjahat berdiri di luar. Orang-orang ini ada di sini untuk menagih utang Dojan yang jumlahnya gila-gilaan yaitu 48 juta. Melihat ini, Dojan yakin ini adalah rentenir. Dojan yang asli meminjam uang sebelum ia meninggalkan dunia ini untuk selamanya. Padahal awalnya seharusnya hanya 5 juta untuk tagihan rumah sakit neneknya. Orang-orang ini mengenakan bunga yang sangat tinggi untuk menuntut 10 kali lipat dari jumlah awal dalam waktu singkat. Mereka tahu ia telah menghasilkan uang melalui gerbang akhir-akhir ini. Jadi mereka ingin ia mengeluarkan uang tunai karena semuanya didokumentasikan dalam kontrak. Tapi satu-satunya balasan yang diterima pria ini adalah pukulan telak tepat di wajah pria besar itu. Pukulan tunggal itu membuat penjahat malang itu terpental, meninggalkan rekannya yang rahangnya ternganga tak percaya. Dojan kemudian menatap tajam pria kurus itu untuk mengingatkannya bahwa lebih dari 9 juta telah dibayar kembali. Jadi jika Anda menghitungnya, pria ini seharusnya membayarnya bunga. Dengan pukulan lain yang membuat pria itu menangis, Dojan menyuruhnya untuk memberitahu bosnya bahwa Dojan akan datang berkunjung. Perjalanan belanja dan pertemuan keluarga tiri. Adegan kemudian beralih ke pusat perbelanjaan yang ramai dengan kehidupan. Di sana kita melihat Onyong kecil yang manis sedang menyalakan lampu untuk seorang anak di toko boneka beruang. Dojan membawanya ke sini untuk berbelanja. Hari ini ia bebas mendapatkan apapun yang diinginkannya. Dojan tidak selalu berhati lembut seperti itu di kehidupan sebelumnya. Kenangan Dojun yang aslilah yang menyegarkan kembali emosinya yang kering. Hatinya menghangat melihat betapa baiknya Dojun memperlakukan Unyong. Meskipun ia hanya saudara tirinya, ia ingin terus melakukan hal yang sama dan memastikan untuk memberikan semua cinta yang bisa ia berikan untuk gadis kecil ini. Gadis kecil itu akhirnya memilih boneka yang benar-benar diinginkannya. Kelincinya kecil tapi lucu. Ia memilihnya dengan sederhana, memastikan ia tidak bersikap berlebihan. Namun Dojan memilih boneka yang lebih besar untuknya. Ia tidak ingin ia menahan diri sedikit pun. Ini harinya, dan ia dapat memilih apapun yang diinginkan hatinya tanpa berpikir dua kali tentang uang. Mereka berdua juga memanjakan diri dengan makanan lezat. Saat mereka sedang menikmati makanan, sebuah suara yang tidak dikenal memanggil nama anak laki-laki kami. Seorang wanita setengah baya diikuti oleh sekelompok pengawal. Ibu tiri yang gemuk ini nampaknya seperti tukang ngomong kasar yang suka membenci anak laki-laki kita. Pertama, ia menunjukkan gaya berpakaiannya yang buruk. Lalu ia bertanya pada gadis yang duduk di sebelahnya. Ia cukup berani untuk melontarkan sindiran, dengan mengatakan ia pasti telah menghamili seseorang dan memiliki gadis ini, persis seperti bagaimana ibunya membawanya ke dunia ini. Tentu saja, sindiran tajam ini membuat anak kita sangat marah. Sementara itu, gadis kecil itu tidak tahu siapa wanita ini atau mengapa ia berbicara kasar begitu saja. Ibu mertua itu kemudian segera mengalihkan perhatiannya kepada gadis itu dan menanyakan namanya. Gadis itu memperkenalkan dirinya sebagai Li Yunyong, yang membuat wanita ini menyadari bahwa ia adalah saudara perempuan Dojun. Karena kebiasaan, wanita juga menyindir pakaiannya sendiri dan menyebutnya berantakan. Wanita ini pun tidak mengampuni mendiang ibunya. Dan semua ini benar-benar membuat anak lelaki kita jengkel. Namun, karena beberapa alasan, ia menahannya, tidak mencoba bersikap agresif dengan provokasinya. Bahkan wanita ini cukup heran dengan cara Dojan menjaga ketenangannya, tidak jatuh ke dalam perangkapnya. Jadi, wanita ini memutuskan untuk melangkah lebih jauh. Ia cukup berani untuk menanyakan kepada seorang anak tentang arti kata yang tidak pantas. Baiklah, itu sudah titik terakhirnya. Dojan membentak dan memanggilnya wanita jelek yang berasal dari suku Orc. Tentu saja, wanita itu terbelalak dan pikirannya kosong setelah tertangkap basah. Latar belakang Dojan dan konfrontasi keluarga tiri.
Mari kita lihat sedikit konteks untuk memahami mengapa Dojan hanya bisa menoleransi wanita ini sampai batas tertentu. Dojan lahir sebagai anak haram dan hidup dalam kemiskinan. Pada usia 7 tahun, ibunya meninggal dan ia nyaris tak mampu mencapai rumah ayahnya. Karena ayahnya menikahi wanita baru, ia dijauhi oleh semua orang. Keadaan semakin memburuk setelah istri sah ayahnya melahirkan seorang putra dan Dojan diabaikan sepenuhnya. Keadaan menjadi begitu buruk sampai-sampai ia diusir dari rumah tempat tinggalnya. Jadi, ia tinggal bersama saudara tirinya di rumah neneknya. Saat Dojan mengenang masa lalunya, ia merasa kasihan terhadap Dojan asli yang harus menanggung semua ini dan masih berusaha untuk tetap tersenyum seolah ia tidak pernah merasakan sakit dalam hidupnya. Namun sekarang ia ingin mengubah segalanya. Sepertinya wanita ini adalah saudara tirinya, yang menjelaskan mengapa ia mencoba menahan diri, tetapi ia tidak akan menoleransinya lagi. Ia ingat bagaimana ia berbagi atap dengan wanita itu, dan wanita itu tetap menjijikkan seperti sebelumnya. Bukan hanya kepribadiannya yang kacau dan penampilannya yang aneh, ia juga sangat bodoh. Ia semakin menghancurkan semangatnya dengan menjatuhkan bom brutal tentang betapa hancurnya ia dengan rasa rendah diri. Itulah satu-satunya alasan ia memproyeksikan rasa tidak amannya kepada orang lain dengan menyebut mereka jelek. Ia hanya seorang penggali emas yang terobsesi dengan orang lain, dan itulah kebenaran nyata yang harus diketahui dunia. Saat ia terus menghancurkannya dengan pukulan tajamnya, seluruh pusat perbelanjaan memperhatikan mereka seolah mereka adalah pusat perhatian. Wanita itu benar-benar kesal dan hampir kehilangan kendali. Namun kemudian ibu tiri Dojan masuk. Melihat ibunya, wanita itu mendekatinya seperti anak manja, mengeluh bagaimana anak ini baru saja membungkamnya dengan kata-kata. Namun ibu ini jengkel melihat putrinya merengek seperti itu dan membungkamnya dengan tatapan dingin. Ibu seksi itu mengalihkan perhatiannya ke anak lelaki kami dan menyambutnya dengan penuh keanggunan. Ia mengundangnya untuk pulang dan bersenang-senang, tetapi Dojan tahu betul bahwa kepura-puraan yang dibuat ibu tirinya itu palsu. Bagaimanapun, dialah yang menyebabkan penderitaan dan keresahan terbesar selama 12 tahun ia tinggal bersama mereka. Wanita itu terus mengingatkan Dojan tentang hal-hal yang tidak ingin diingatnya, memicu PTSD-nya dan membuatnya menjadi sangat serius. Dengan nada yang lebih dingin, Dojan menyuruh wanita ini untuk enyahlah dari sini. Itu merupakan tamparan keras bagi harga dirinya, dihina oleh seseorang yang lebih muda darinya. Ia hanya berputar dan pergi dengan harga diri terakhir yang dimilikinya. Tapi sungguh, ia tidak menyangka ia akan membalasnya setajam itu. Ia jadi bertanya-tanya apakah ia orang yang sama yang akan menundukkan kepalanya bahkan ketika ia menamparnya tanpa alasan. Putrinya yang tidak sopan itu ikut bersama para pengawalnya yang juga mengikuti kedua wanita itu. Jujur saja, para penjaga ini memainkan peran manekin yang sempurna dalam cobaan ini. Mari kita alihkan perhatian kita ke anak laki-laki kita. Sepertinya kedua gadis ini benar-benar merusak waktu yang dihabiskan duo kita. Jadi, anak lelaki kami pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya juga. Cara ia bereaksi terhadap keluarga tirinya disengaja. Ia ingin menjelaskan satu hal. Seo Dojan yang bahkan tidak bisa berbicara untuk dirinya sendiri telah tiada. Sudah saatnya keluarga sampahnya menyadari hal itu. Rencana pembunuhan dan latar belakang dunia. Kami kemudian beralih ke sebuah Mercedes yang melaju kencang di jalan. Di dalam mobil, kita melihat ibu dan anak perempuan itu. Anak perempuannya kesal kepada ibunya karena ibunya hanya pergi diam-diam alih-alih memberi pelajaran pada Dojan. Saat ia melampiaskan kekesalannya dan mengutuk anak lelaki kami atas penghinaan yang mereka derita. Sang ibu memerintahkan manajernya untuk menjawab mengapa Dojan masih hidup. Walaupun pria botak itu tidak tahu bagaimana orang ini bisa hidup, hal itu tidak sesuai dengan laporan. Wanita itu berteriak sekeras-kerasnya tentang omong kosong yang dilontarkan pria ini. Bagaimana mungkin ia masih hidup jika mereka memastikan pekerjaannya sudah selesai dan bersih? Pria malang itu meyakinkannya bahwa ia akan menyelidiki masalah itu lagi dan memastikan kali ini pekerjaannya dilaksanakan dengan benar. Sementara itu, anak perempuan itu tidak tahu apa yang sebenarnya direncanakan oleh ibunya yang licik itu. Ia bingung mendengar pembicaraan tentang pembunuhan dan kematian. Akhirnya, sang ibu mengajukan pertanyaan kepada putrinya, bertanya-tanya apakah ia mempunyai perasaan terhadap Dojan. Hal ini membuat gadis itu lengah, membuatnya tersipu dan bingung. Sebenarnya, ia khawatir Dojan akan meninggal karena jika kakek atau ayah mengetahuinya, mereka akan mendapat masalah serius. Sang ibu mencengkeram mulut putrinya cukup kuat dan melatihnya agar menjauh dari urusannya. Sang ibu bertekad untuk merenggut nyawa Dojan tanpa ada rencana untuk menyelamatkannya, terutama setelah ia berani membantah ibunya. Menyingkirkannya adalah balas dendam terbaik yang dapat dipikirkannya. 1 dekade lalu, dunia berubah menjadi kacau dengan munculnya keretakan. Dimensi yang mengerikan ini melahirkan monster-monster yang muncul dari portal, dipersenjatai dengan tujuan membantai manusia yang terlihat. Teror mereka tidak berhenti. Peristiwa ini berlangsung tanpa henti dan akhirnya menghancurkan dunia, meninggalkan bekas luka dengan kota-kota yang hancur dilalap api. Namun, seperti halnya munculnya kekuatan gelap, muncul pula cahaya dalam wujud prajurit gagah berani yang disebut pahlawan. Dengan kemunculan mereka, penemuan pertama batu mana dilakukan dari tubuh mati monster yang kalah.
Mendaftar sebagai pahlawan dan gerbang malam. Kembali ke masa sekarang. Dojan akan pergi ke suatu tempat. Mencerminkan bagaimana mana dengan cepat menggeser ketergantungan dunia dari sumber energi tradisional. Karena peran penting mereka, negara-negara memutuskan untuk memusatkan perhatian mereka pada keretakan yang muncul. Pada dasarnya mengklaim prioritas atas mereka sehingga mereka dapat mengekstraksi sumber daya. Dengan keadaan dunia saat ini yang sedang bergerak, semua industrialisasinya sepenuhnya bergantung pada konsep gerbang dan ketergantungan para pahlawan. Dan karena itu, profesi yang dapat digolongkan sebagai pahlawan menuai ganjaran tinggi. Gaji tinggi yang konsisten hanya dapat dicapai dengan menjadi pahlawan sejati. Dojan telah tiba di tujuannya, dan ternyata itu adalah kantor pusat HCS Yongjongo. Ia mendapati dirinya memasuki gedung itu, dan pada pandangan pertama, bos dan bawahannya tampak seperti penjahat biasa yang ingin menakut-nakuti orang dengan wajah jelek mereka. Namun Dojan cukup santai menghadapi situasi tersebut. Sang bos mematikan rokoknya dan menunjukkan keberanian Dojan yang tidak hanya menghajar habis para penjahatnya, tetapi juga menampakkan wajahnya di pintu. Ini benar-benar menunjukkan bahwa Dojan sama sekali tidak peduli terhadap siapapun. Dengan cerdik ia memberitahu pemilik organisasi itu bahwa pada kenyataannya, Dojan sendirilah yang mendapati dirinya dalam kerugian besar. Pernyataan itu menggelikan dari sudut pandang bos. Jadi, ia mencari klarifikasi tentang apa yang dimaksud Dojan. Dojan mengklarifikasi bahwa sebenarnya ia datang ke sini untuk menerima kompensasi yang pantas diterimanya. Lagi pula, ia telah menderita kerugian mental, fisik, dan material selama ini karena keberadaan bawahannya. Dengan kata-katanya yang kuat dan serius, sang bos telah menyadari satu perubahan signifikan pada kepribadian anak laki-laki itu. Ada sesuatu yang berubah pada anak itu. Ia bukan lagi sosok yang lemah lembut atau orang yang ramah seperti dulu. Lalu ada bukti tambahan bahwa anak yang sama ini menghancurkan antek yang dikirimnya ke pintunya. Jika mempertimbangkan semua hal, kecurigaan utama sang bos adalah bahwa Seo Dojan pasti telah mengalami semacam pencerahan unik selama pengalamannya di gerbang. Meski tahu hal ini, bos tetap memutuskan untuk bertindak sombong dan memberitahu Dojan bahwa kepercayaan diri barunya karena kebangkitannya akan menjadi kehancurannya sendiri. Orang munafik itu menegur anak kita karena terlalu percaya diri dengan kemampuannya. Dan untuk mendukung klaimnya, ia membawa sekelompok pria pemarah untuk mengintimidasinya. Tentu saja, ia bisa membentuk otot sebanyak yang ia butuhkan. Tetapi menurut pengalaman sang Dewa Pedang, mereka hampir seperti serangga jika dibandingkan. Bosnya bicara omong kosong dan menyatakan bahwa bahkan orang-orang yang terbangun itu akhirnya terbunuh seperti beban mati dan pahlawan kelas rendah pada akhirnya. Bagian yang paling lucu, ia berasumsi bahwa Seo Dojun tidak lebih dari level pahlawan kelas D dan organisasinya dapat dengan mudah menginjak-injak seseorang yang lemah seperti itu. Sementara itu, Dojan hanya bersantai di sofa di latar belakang sementara 5 pria menatapnya. Tanpa menunjukkan sedikit pun rasa geli, ia memerintahkan bosnya untuk duduk kembali. Bosnya terkejut mendengar ia terus berbicara dengan nada sebelumnya sementara Dojan menekankan dengan wajah serius bahwa ia belum selesai berbicara. Mendengar ia mengatakan sesuatu seperti itu, salah satu orang itu memutuskan untuk menantang Dojan. Lucunya, anak lelaki kita dengan gembira melepas kacamatanya, yang menambah kebingungannya. Dan kemudian, ia menghantamkan pukulan keras ke wajahnya. Pria itu terpental akibat benturan sementara teman-temannya kehilangan kata-kata. Tetapi itu belum semuanya, karena pemukulan itu dilakukan bersama-sama dalam kelompok itu, saat Dojan menjatuhkan satu orang lagi. Ingatlah bahwa selagi ia menghajar mereka, ia juga dengan tenang menyampaikan maksudnya. Membagikan pengetahuannya tentang bisnis gelap rahasia milik bosnya dengan berkedok bisnis peminjaman uang. Dojan bermaksud untuk memukul seorang pria berambut oranye, dan membuktikan pengetahuannya tentang bisnis identifikasi palsu yang dijalankannya. Setelah melancarkan pukulannya, ia memberitahu bosnya bahwa ia sedang mencari identitas pahlawan untuk didaftarkan secara resmi dan menghasilkan uang. Menghindari serangan orang terakhir, Dojan membalas pukulan itu dengan 3 kali lipat dan begitulah caranya ia membuat seluruh kelompok tertidur dengan rutinitas tidur istimewanya. Berfungsi 100% sepanjang waktu. Pengakuan dan misi baru. Dojan melanjutkan tuntutannya, dengan menyatakan bahwa ia membutuhkan tanda pengenal yang sangat aman yang tidak akan menimbulkan masalah baginya di kemudian hari. Sang bos tercengang oleh apa yang terjadi dalam rentang beberapa detik. Dojan mengingatkannya bahwa ia hanya punya 1 hari untuk memalsukan identitasnya. Omong-omong, beberapa pria tidak ikut campur dalam pertarungan, yang merupakan pujian bagi mereka karena mereka adalah tipe yang menantang Tuhan meski masih pemula level 1 di sebagian besar cerita. Bos di sini sedang terkejut seumur hidup saat ia mulai mempertanyakan dan menilai tingkat keterampilan Dojan. Setidaknya, orang ini tampaknya memiliki kekuatan kelas B. Ia begitu tenggelam dalam pikirannya sehingga ia harus diingatkan oleh Dojan untuk menyadarkannya. Ia pun menerima pekerjaan itu dengan senang hati. Akhirnya, Dojan memegang bahunya dengan sopan dan memperlihatkan ekspresi mengintimidasi di wajahnya. Ia ingin tahu apakah Hong Hiju, ibu tirinya, memerintahkan pembunuhan terhadapnya. Tentu saja, hal ini memang benar adanya, dibuktikan oleh percakapannya dengan putri dan asistennya sebelumnya.
Sang bos kehilangan kata-kata hingga Dojan memaksa cengkeramannya begitu kuat hingga orang itu menjerit kesakitan. Bahkan para pelayannya tampak tak berdaya menghadapi bos mereka. Sang bos hancur dan mengungkap strateginya yang kejam. Wanita kejam dan licik ini sebenarnya ingin menguras habis rekening Bang Dojan, memaksanya mengalami ketidakstabilan keuangan sehingga ia tidak punya cara lain selain bunuh diri untuk menyelamatkan diri. Nah, itu baru definisi rencana jahat, terutama terhadap anak Anda, bahkan jika dibuang. Itu perintahnya. Dojan mendengar hal ini dan setelah cukup memohon dan menangis, ia membiarkan pria itu bebas, sambil mempertanyakan apakah itu juga salah satu alasan mereka mengurungnya di dalam gerbang. Sang bos berubah menjadi seorang pria kecil tak berdosa yang tidak ada hubungannya dengan insiden itu, bahkan sampai mengungkapkan bahwa ia tidak akan dibayar untuk eksekusi tersebut jika ia mati di dalam gerbang. Itu mungkin salah satu alasan yang masuk akal mengapa ia tidak mungkin melakukan sesuatu seperti itu. Dan itu sudah membuat Dojan berpikir. Ia mengucapkan kata-kata, Kang Cholwu, yang sebenarnya adalah nama orang yang membawanya ke gerbang pertama kali. Efektifnya, Dojan ingin mengetahui setiap informasi terakhir tentang pria itu sampai besok. Setelah mengemukakan kedua tuntutannya, ia pergi dengan sopan, mengubah total suasana ruangan tempat ia pertama kali masuk. Setelah percakapan itu, Dojan kembali berada dalam kondisi kontemplatif yang mendalam. Seo Dojan yang asli hanya punya satu keinginan. Ia ingin melindungi adik perempuannya dan nenek tercintanya apapun yang terjadi. Di atas semua yang telah terjadi, hal itu hanya menambah lapisan kesengsaraan lain dan menunjukkan jenis kehidupan yang harus dijalani anak malang itu sambil tidak berdaya. Namun jangan khawatir, karena Dewa Pedang siap melakukan apapun untuk meluruskan kabar tersebut. Keesokan harinya, anak laki-laki kita sudah terdaftar secara resmi. Dan ia juga mendapat peringkat B, yang mana ini praktis, tidak seperti semua cerita lain di mana tokoh utamanya hanya harus berada di peringkat serendah mungkin untuk mendapatkan poin gaya. Dengan mengetukkan kartu pada mesin, ia membuktikan keabsahan kartu tersebut karena kartu tersebut mengenali identitasnya ke dalam sistem. Namun, ia memperingatkannya bahwa pangkatnya masih lebih rendah daripada misi berbahaya yang akan ia jalani. Ini sebenarnya cukup menyebalkan bagi anak kita, yang berpikir bahwa mungkin ia seharusnya membuat pria itu kesal dan memberinya pangkat lebih tinggi sehingga ia tidak akan mengalami masalah ini. Meski sistem berulang kali memperingatkan agar tidak memasuki gerbang yang jauh di atas levelnya, Dojan tidak peduli dan tetap pergi. Gerbang Pulau Malam dan Pertempuran Ular. Mari kita bahas secara spesifik tentang gerbang Pulau Malam. Itu sebenarnya hanya gerbang peringkat B, tetapi logikanya tidak berarti pemburu peringkat B dapat bertahan hidup. Pahlawan selalu direkomendasikan kelas yang lebih tinggi dari pangkat gerbang demi keselamatan misi. Bagaimanapun, skala ruang bawah tanah dianggap peringkat D, yang berarti menyebar dan akan sulit untuk diburu sendirian. Namun, hal baiknya adalah bentuknya seperti terowongan, yang artinya dalam beberapa hal, perburuan solo tidak akan terlalu sulit baginya kali ini. Karena skala gerbangnya, sangat direkomendasikan agar pahlawan peringkat A mengambil tugas tersebut. Tetapi kata risiko dan bahaya tidak ada dalam kamus anak laki-laki kami. Kalau bisa, hal terburuk yang bisa terjadi adalah ia harus berhadapan dengan armada monster di terowongan sempit yang hampir tidak ada ruangnya. Dojan tersenyum pada lawan pertamanya, yaitu seekor ular raksasa dengan aura ungu yang kacau. Bagi kebanyakan pahlawan, ini merupakan tanda teror, tetapi baginya, ini merupakan tanda keberuntungan saat ia mempersiapkan sarung tangannya untuk memulai pertempuran. Oh, dan omong-omong, ular juga punya banyak teman. Dan lidah mereka mengingatkanku pada film Alien. Pokoknya mereka berusaha sekuat tenaga untuk menyerang. Tapi percuma saja karena anak kita itu mesin pembunuh yang suka merampas dan mengumpulkan batu mana seakan-akan monster itu tidak pernah ada. Ular berbisa pembunuh hitam merupakan jenis monster yang terkenal karena bisa lumpuhnya yang sangat aktif, yang dapat menjatuhkan siapa saja bahkan dengan kontak sekecil apapun. Dengan mempertimbangkan hal itu, Dojan menyerbu untuk mendorong dirinya sendiri dengan kecepatan peluru dan meluncurkan ayunan penuh. Dalam waktu singkat, ia akan mengiris dan memotong-motong makhluk itu di sekujur tubuhnya, memercikan darah hingga ia membelah monster itu menjadi dua. Setelah makhluk itu dikalahkan, Dojan memperhatikan perlengkapannya. Sarung tangan yang dibelinya memastikan racun tidak mengenai dirinya. Dan dengan harga 300.000, mereka bertahan. Pertempuran dengan bos dan penemuan baru. Kembali ke sesi berburu, Dojan mengalihkan perhatiannya ke 4 kadal jelek tanpa kaki itu dan mulai menghancurkan kepala mereka dengan kecepatannya yang dahsyat. Darah makin banyak yang muncrat hingga ular-ular itu dikirim ke alam baka. Dojan berdiri di sana sibuk mencari sekumpulan batu ajaib dengan mencakar daging monster itu. Yang membuatnya kecewa, tidak ada batu ajaib di sana, tetapi ini sesuai dengan aturan dunia sebelumnya atau dunia asli. Dan dalam hal itu, monster ini hanya memiliki rasio penurunan 3% untuk batu mana. Ini berarti ia harus memburu sedikitnya ratusan dari mereka untuk mendapatkan jarahan bagus. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan Tuan Kepala Tulang. Anda mungkin berpikir itu bosnya, tetapi Dojan punya pendapat berbeda. Dan saat ia bertanya kepada ular besar itu apakah ia monster bos, karena pasti ular itu akan menjawab seperti teman baik. Bagaimanapun,
Dojan menganggap kemunculan pria besar ini adalah hal yang baik karena ia tidak perlu khawatir tersesat lagi. Ia berputar menjadi serangan langsung. Ia berencana untuk segera mengakhiri pertempuran dan pulang. Namun kemudian sesuatu yang tidak terduga terjadi. Meski berhasil melancarkan serangan kasar, pukulannya tidak memberikan efek apapun pada makhluk itu. Dojan malah memberinya tato di kepala. Saat ia berada di udara dan tidak dapat menghindar, makhluk itu menghantamnya ke dinding dengan ekornya. Dojan terduduk di sana setelah mendarat darurat. Mungkin itu memberinya kesadaran akan kenyataan tentang kekuatan monster boss. Makhluk itu mengeluarkan taringnya yang beracun dan mendesis padanya seperti pacar pada umumnya saat ia lapar. Makhluk itu mencoba menggigitnya, tetapi untungnya ia berhasil menghindarinya. Memanfaatkan momentum manuver mengelaknya, ia segera kembali bergerak dengan pukulan kuat yang mengenai tubuh makhluk itu dan meninggalkan lebih banyak retakan pada cangkang kerasnya. Dari serangan kedua ini, satu hal menjadi jelas baginya. Monster boss memiliki eksterior yang luar biasa tangguh, yang membuatnya menjadi tantangan lebih besar daripada ular berbisa lain yang disingkirkannya. Kekuatan serangan itu sangat kuat pada levelnya saat ini sehingga ia tidak dapat menembusnya hanya dengan satu serangan saja. Hal ini membalikan situasi padanya, membuatnya mempertanyakan apakah ia harus menggunakan strategi pertempuran yang berbeda. Dengan kekuatan aslinya, Dewa Pedang akan mengalahkan makhluk buas ini dengan mudah. Namun tiba-tiba, ia menyadari sesuatu. Itu pedang milik prajurit yang kehilangan nyawanya saat melawan bos. Dan sekarang kalian akan tahu mengapa ia disebut Dewa Pedang dan bukan Dewa Tinju. Sekalipun senjatanya sudah sangat usang setelah pertarungan, ia tetap memegangnya, karena yakin bahwa pedang hanya kompeten jika penggunanya yang memegangnya. Dengan pengetahuan itu dalam benaknya dan sebilah pedang di tangannya, ia berjalan menuju ular raksasa itu. Makhluk itu mendorong dirinya sendiri ke depan untuk menyerangnya lagi, meledak dengan kecepatan yang luar biasa. Dojan menanggapi dengan melayang tinggi ke udara, dan dengan bangga menyatakan bahwa makhluk itu harus merasa terhormat karena ia telah berusaha sekuat tenaga untuk membunuh binatang itu dengan pedang. Meskipun kondisi pedangnya jelek, ia benar-benar melepaskan begitu banyak tebasan kilat dalam beberapa kali tebasan sehingga tubuh ular itu hancur berkeping-keping. Pertarungan serius berubah menjadi kesimpulan lucu dengan matinya ular di latar belakang sementara pedang anak laki-laki kita berubah menjadi debu. Untung saja ia memusnahkan makhluk itu selagi masih bertahan. Dengan matinya bos monster, Dojan memikirkan sebuah ide cerdas yang jarang saya lihat bisa diterapkan oleh protagonis lain. Ia mencabut salah satu taring makhluk itu, karena yakin taring itu dapat digunakan sebagai bahan bagus untuk pedang pendek dengan sedikit penyempurnaan. Menganggap ini sebagai hadiah atas perjalanannya, ia keluar dari gerbang. Saat ia keluar gerbang, di luar sudah malam berbintang. Ia menghabiskan lebih banyak waktu di gerbang peringkat B daripada yang ia kira. Dan dengan hasil yang didapat pada akhirnya, hal itu malah mendorongnya untuk terus berusaha dan memulihkan kekuatannya hingga kembali sehat sepenuhnya. Ia juga agak senang karena teman-teman lamanya tidak bisa melihat versi lemahnya ini karena itu akan memalukan. Penjualan mana dan konflik di toko. Kembali dari perburuan, ia pergi untuk menilai dan menjual batu ajaib. Di hadapannya, sebenarnya ada pahlawan lain yang datang untuk mempersembahkan simpanan besar batu ajaibnya. Resepsionis pelit memperlakukannya seperti sampah dan menunjukkan bahwa tingkat komisi sama dengan 40%. Bahkan orang yang tidak bersalah pun dapat merasakan omong kosong di balik angka yang terlalu tinggi itu. Ia bahkan menyuarakannya, menyatakan kekhawatirannya dan menyebut dirinya orang normal. Resepsionis, seperti yang dilakukannya pada Dojan, mengklarifikasi bahwa tarif mereka sebenarnya adalah yang terendah di antara semua perdagangan penilaian. Pusat gerbang sebesar 5%, tetapi itu tanpa pajak. Dari sudut pandang penilai yang licik, ini adalah tawaran bagus bagi para pahlawan yang bisa menghasilkan banyak uang. Uang tunai diserahkan kepada sang pahlawan, yang tidak banyak mengeluh, kecuali bertanya tentang wajah berantakan sang lelaki. Lucunya, orang ini masih mengulang-ulang naskah yang sama bahkan setelah wajahnya babak belur. Ia mengarang cerita, dengan mengatakan bahwa seorang psikopat pertama-tama menghancurkan pengawalnya, lalu meninggalkannya dengan perlakuan seperti ini. Sang pahlawan mengira sebenarnya kesalahan ada pada resepsionis karena menempatkan penjaga berpangkat rendah di level C lagi pula, pangkat bukanlah satu-satunya hal yang penting di dunia mereka. Keterampilan juga memainkan peran besar. Peringkat sebenarnya adalah representasi palsu dari kemampuan seseorang dan hanya diperbarui untuk menjaga sistem tetap utuh. Sang pahlawan bersikap bijak dengan menyebutkan bahwa orang-orang yang berpangkat sama memiliki variasi besar dalam keterampilan dan kemampuan, jadi mereka tidak bisa diperlakukan sama. Lalu ada pula perbedaan antara penjaga yang tidak berguna yang duduk seharian menjaga toko dan pahlawan di luar sana yang secara aktif memburu binatang buas untuk mencari nafkah. Meskipun orang ini sebenarnya memberinya beberapa nasihat yang bagus, resepsionis yang suka bercanda itu hanya ingin ia berhenti dan segera pergi, dan ia pun melakukannya, sambil menawarkan untuk membantu Dojan jika ia membutuhkan sesuatu. Saat ia pergi, Dojan berjalan melewati pria itu, tampak sedingin biasanya. Begitu melihatnya, resepsionis itu tersentak dan marah besar. Ia menunjuk ke arah Dojan sambil berteriak bahwa ini adalah psikopat yang telah mengacaukannya. Berbalik menghadap mereka berdua.
Sang pahlawan sebenarnya cukup terkesan. Ia memperhatikan tubuh ramping anak lelaki kami yang sesuai dengan tinggi badannya. Tetap saja, fakta bahwa ia telah mengacaukan para penjaga di sini membuat pria itu bersiap untuk berkelahi, mempertanyakan apakah ia pembuat onar. Satu hal yang saya sukai tentang orang ini adalah ia tidak tersinggung karena alasan-alasan sepele. Ia benar-benar yakin bahwa Dojan menyalahgunakan kekuatannya sebagai pahlawan dengan menindas warga sipil dalam kehidupan normalnya. Tentu saja, hal itu tidak sepenuhnya benar karena ia hanya mengetahui satu sisi cerita, tetapi tetap saja cukup menarik untuk melihat karakter yang realistis. Resepsionis menikmati pemandangan itu, sambil mengetahui bahwa pria ini sebenarnya adalah pahlawan veteran berusia 7 tahun. Kalau terjadi apa-apa padanya di sini, orang itu punya banyak koneksi yang bisa disalahgunakannya dengan menyebutkan nama Dojan. Tanpa peduli siapa ia, Dojan berbalik dan sekadar menyuruh pria itu pergi. Hal ini hanya membuat orang itu semakin terprovokasi karena tiba-tiba, sekarang terlihat seperti ia bersikap menyebalkan. Dojan bertanya apakah orang itu ingin membalas dendam padanya. Mendengar kata-kata itu, sang pahlawan veteran menjadi terpancing. Akan tetapi, sebagai pahlawan yang bertanggung jawab dan berdasarkan pengalaman yang dimilikinya, ia tahu bahwa tidaklah bijaksana untuk bertempur melawan pahlawan lain, karena hal itu hampir selalu berujung pada kematian. Bahkan tingkat kematiannya jauh lebih tinggi daripada pertarungan melawan monster. Mengingat fakta itu, pria itu benar-benar menjadi tenang dan membalikan badan, meninggalkan resepsionis itu kehabisan kata-kata. Transaksi yang memaksa dan pengungkapan rahasia. Dojan menoleh ke penilai yang licik dan bertanya apakah ia punya masalah yang ingin ia atasi. Sebelum lelaki itu sempat menjawab, ia melemparkan sekantong penuh batu ajaib untuk dinilai dan ditukar menjadi uang. Batu-batu berharga ini semuanya adalah batu ajaib bermutu tinggi, yang benar-benar menimbulkan pertanyaan tentang siapakah orang ini sebenarnya dari sudut pandang resepsionis. Kalau dihitung jumlahnya, totalnya jadi 150 juta. Kelihatannya banyak pada awalnya, tetapi bagi Dojan, itu terlalu sedikit untuk berburu seharian. Ia meminta uang tunai, tetapi resepsionis mengingatkan ia tentang besaran komisi yang harus mereka hitung sebelumnya, yang jelas membuat anak buah kita berwajah seram. Mengingat bahwa bunganya hanya 1% dalam transaksi kecil mereka, ia pun tenang dan menyuruh orang itu untuk melunasi sisa uangnya. Sekarang, di dalam pikiran si penilai yang kocak itu, ia ingin menghajar habis orang itu karena terlalu berani. Namun hanya dalam imajinasinya ia dapat melakukan itu. Ngomong-ngomong soal itu, resepsionis menyatakan bahwa harus ada persetujuan dari manajemen atas untuk jumlah sebesar ini. Tanpa membuang waktu lagi, Dojan menuntut agar ia segera mendapatkan persetujuan. Jadi, pria itu segera menelepon bosnya dan membisikkan rincian situasi mereka. Namun sebelum ia dapat menyelesaikan transaksi dengan lancar, Dojan merampas telepon tersebut dan langsung menyuruh bosnya untuk segera membayar. Sang bos tidak keberatan dengan hal itu, tetapi ia hanya ingin telepon itu dikembalikan kepada karyawannya. Mengembalikannya dengan senang hati, Dojan secara tidak sengaja, atau haruskah saya katakan dengan sengaja, membanting telepon itu ke dinding. Karyawan itu menggigil saat melihat alat penghancurnya saat Dojan memerintahkannya untuk segera menyiapkan uang sekarang karena masalahnya sudah beres. Dan begitulah cara resepsionis menyiapkan banyak tas penuh uang tunai untuk transaksi. Pada akhirnya, pria itu merasa hancur karena dipaksa melakukan hal seperti itu. Mungkin kalian merasa kasihan padanya, tapi ingatlah, ia terus menipu hampir setengah dari jumlah yang diperoleh pahlawan biasa setelah mempertaruhkan nyawa mereka. Ia adalah seorang penipu. 10 menit berlalu dan sang bos dengan cepat menemukan dirinya di tokonya, marah besar mengapa karyawannya tidak mengangkat telepon. Bagian yang lucunya adalah ketika resepsionis itu menyerah dan langsung mengundurkan diri. Bosnya kemudian melihat telepon pria itu hancur di dinding, memberinya gambaran tentang apa yang terjadi. Melihat hal itu, ia mengeluarkan ponselnya untuk menelepon Juyan, memintanya untuk segera datang ke sini. Juyan tampak seperti wanita muda terkenal dengan rambut ungu kemerahan yang indah. Ia begitu dikenal di publik sehingga orang-orang merayakan namanya sebagai Hunu Yan dan memperlakukannya seperti seorang selebriti. Belum lagi ia terlihat sangat keren dengan pakaian itu. Ia tiba di toko dan mengejutkan resepsionis dengan kehadirannya, memberinya sambutan ramah disertai senyuman. Ada alasan besar mengapa semua orang mempermasalahkannya. Ia adalah pahlawan peringkat S keempat di negara ini dalam jajaran tersebut. Sungguh menakjubkan. Orang-orang menyebarkan rumor bahwa ia adalah keponakan bos, tetapi kemudian hal itu membuat bos mempertanyakan apa yang ia lakukan di sini. Membenarkan klaim tersebut, Juyan mengungkapkan bahwa ia dipanggil ke sini atas permintaan pamannya untuk mengurus seorang pahlawan yang nekat. Penasaran dengan situasi tersebut, S-Ranker yang bergaya itu duduk, siap mendengar apa yang sedang terjadi. Meditasi dan kemunculan rift di atas rumah. Pada adegan berikutnya, kita dapat menemukan anak lelaki kita dengan tubuhnya yang kekar tengah bermeditasi di bawah sinar matahari. Memang benar ia sudah berburu seharian penuh, namun hasil yang diperolehnya tidaklah luar biasa sama sekali. Melihat keadaan yang ada saat ini, ia khawatir tentang masa depan. Pertama dan terutama, ia harus mencapai level di mana ia dapat melewati gerbang peringkat S sendiri.
Itu berarti ia harus berlatih untuk memulihkan kekuatan aslinya. Kalian tidak salah dengar, anak-anak. Sekarang waktunya latihan busur. Tantangan terbesar Dojan dalam kehidupan saat ini adalah tidak seperti dunia sebelumnya, kepadatan mana di dunia ini tipis. Itu berarti meskipun ia berusaha keras mengumpulkan mana dengan kecepatannya saat ini, akan butuh waktu minimal 3 tahun untuk mendekati kekuatan aslinya. Terlebih lagi jika keadaan menjadi sulit. Di sisi baiknya, ia bisa mengincar perlengkapan yang lebih baik untuk bertempur. Namun masalahnya, bahkan peralatan yang paling buruk pun harganya bisa mencapai ratusan juta. Jadi itu akan membuang-buang uang. Tiba-tiba, rasa merinding menjalar di tulang punggungnya saat ia merasakan kehadiran seseorang yang berbahaya. Sambil memusatkan pandangannya pada Yunyong, ia menangkap gadis kecil itu dengan kecepatan penuh dan menuntut agar semua orang masuk ke dalam dengan cepat. Kembali ke dalam, ia menutup ruangan sementara neneknya dengan bersemangat bertanya apa yang sedang terjadi. Seluruh bangunan berguncang hebat, membuat neneknya tersentak dan bertanya-tanya dalam ketakutan apakah sedang terjadi gempa bumi. Yunyong kecil sedang panik. Namun kebenarannya adalah sesuatu yang hanya anak lelaki kita yang tahu. Ini bukan sekedar gempa bumi. Itu sesuatu yang lain. Dojan merasakan energi tajam dan keras di luar. Sebuah keretakan baru saja terbelah di dunia mereka dan kebetulan terwujud di atas rumah mereka. Bergegas untuk mengatasi masalah tersebut, ia memberitahu orang-orang yang dicintainya untuk tetap di dalam rumah karena situasi di luar berbahaya bagi mereka. Dengan kecepatan penuh, ia memotong ke pintu masuk retakan di mana hal terakhir yang ia dengar adalah teriakan neneknya dan saudara perempuannya yang memanggil namanya. Reaksi Asosiasi Pahlawan dan Rencana Hongju. Adegan beralih ke Asosiasi Pahlawan Jiwa di mana para anggotanya segera dibuat waspada terhadap kemunculan tiba-tiba keretakan di atas wilayah Mapo. Ia muncul setelah 63 hari kemunculan terakhirnya. Menyadari bahwa persekutuan Singa Putih adalah yang paling dekat dengan Mapo, sang manajer menginginkan stafnya untuk segera menghubungi serikat tersebut dan memberitahu para pahlawan di sekitar untuk ikut serta mengendalikan situasi. Setelah memeriksa lebih dekat lokasi retakan itu, ia menemukan bahwa retakan itu muncul di atas sebuah rumah tinggal. Ini adalah situasi yang sulit bahkan bagi mereka karena jika ada warga sipil memasuki celah tersebut, mereka hampir dipastikan akan musnah. Belum lagi keretakan itu tidak akan mengizinkan siapapun masuk setelah itu. Dan apabila orang yang ada di dalamnya mati, maka dalam waktu 10 hari akan terjadi gelombang monster yang menghancurkan, yang akan mengakibatkan kekacauan dan kehancuran bagi orang-orang yang tinggal di wilayah tersebut. Gelombang monster itu akan menjadi tidak terkendali sehingga keselamatan Seoul akan sepenuhnya terancam. Manajer penasaran dengan orang yang berinteraksi dan memasuki celah tersebut. Ternyata mereka tahu Sedojan telah mengambil tindakan karena dia adalah penghuni rumah tersebut. Menurut neneknya, ia memasuki celah itu untuk melindungi keluarganya. Dari informasi ini, mereka mendapat kesan bahwa dia bukan pahlawan. Dan itu memperumit keadaan karena peluang warga sipil biasa untuk kembali dari retakan itu hampir mustahil. Hal ini menyebabkan seluruh staf merasa putus asa dan tidak berdaya terhadap situasi tersebut karena mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Pada adegan berikutnya, kita benar-benar menemukan ibu tiri Dojan yang kesal mendengar berita tentang kebangkitan barunya. Ia tidak mempercayai telinganya. Asistennya melaporkan bahwa meski ia belum terdaftar secara resmi di Asosiasi Pahlawan, mereka datang untuk memverifikasi bahwa ia sekarang memang seorang individu yang terbangun dari pengalaman gerbang terakhirnya. Hal ini membuatnya frustrasi karena Kang Cholwu seharusnya menyelesaikan pekerjaannya tetapi malah membuat targetnya semakin kuat. Menjadi gila, ia menggebrak meja dengan tinjunya, mempertanyakan kenapa mereka tidak bisa membunuh orang itu sendiri. Fakta bahwa mereka juga mengambil uang untuk melaksanakan pekerjaan yang gagal juga menjadi alasan baginya untuk marah. Sambil marah pada manajer Lee, ia menyatakan kekesalannya terhadap Kang Cholwu dengan mengiriminya pesan. Jika ia tidak membunuh Dojan secara langsung, ia akan berutang 10 kali lipat jumlahnya sebagai balasannya. Namun, yang mengejutkannya, asistennya secara mengejutkan mengungkapkan bahwa mereka bahkan mungkin tidak perlu menghubungi pria itu lagi, dan menceritakan penemuan keretakan baru tepat di atas rumah Dojan. Setelah memastikan bahwa ia memasuki keretakan, jelaslah bahwa ia tidak akan bisa keluar hidup-hidup. Hongju gembira mendengar berita itu dan implikasi bahwa ia tidak akan berhasil keluar hidup-hidup. Ia tenang, tampak normal untuk pertama kalinya, dan menyuruh asistennya untuk menilai situasi sampai mereka mendapat lebih banyak berita. Hutan Patiswa dan kebangkitan kekuatan. Adapun anak lelaki kita, ia baru saja tiba di wilayah Rift. Itu hutan. Faktanya, itu adalah hutan yang sama tempat ia dulu menikmati masa mudanya saat beristirahat. Hutan Patiswa sama persis dalam rekonstruksinya hingga ke detail terakhir yang diingatnya. Bahkan mana yang kaya di dalamnya memiliki bobot yang sama. Mengikuti jejak itu, ia tersenyum saat bertemu kembali dengan pohon dunia yang sangat kuat. Pohon ini memancarkan mana dalam bentuknya yang paling murni, struktur paling suci dan inti stabilitas dunia. Sedemikian rupa sehingga ketika dunia lama runtuh, semuanya dimulai ketika pohon ini terbakar habis, yang selamanya mengganggu aliran mana. Namun, di dimensi keretakan ini, pohon itu baik-baik saja dan persis seperti yang diingatnya.
Meskipun ia tidak menyadari penyebabnya, satu hal yang pasti, ia memiliki kesempatan untuk mendapatkan kembali mana yang hilang dengan menyerapnya dari pohon. Bermeditasi di bawah aliran mana yang luar biasa, anak lelaki kita mendapatkan kekuatannya yang semakin jernih. Ia menghabiskan lebih dari 3 hari duduk persis seperti ini, lupa makan atau minum atau memenuhi kebutuhan tubuhnya. 10 hari penuh berlalu dan satu-satunya yang bisa ia fokuskan hanyalah menyelaraskan pernafasannya. Menjelang akhir malam ke-10, masalah datang menghampirinya dan mengganggu meditasinya. Makhluk seperti alien ini disebut Volchina, dan mereka datang untuk membakar pohon seperti yang pernah mereka lakukan di masa lalu. Hanya saja kali ini, anak lelaki kita hadir untuk mencegah tragedi itu terulang kembali. Makhluk-makhluk itu menerjang untuk menyerangnya sementara Dojan menyesal tidak dapat memiliki pedang elemen air untuk menjatuhkan mereka semua dengan mudah. Monster-monster yang terbakar itu meraung untuk menuju ke arahnya. Namun anak kita telah diisi ulang dengan begitu banyak mana sehingga ia tidak lagi peduli dengan senjata. Ia adalah senjatanya. Dan tangan tersebut diberi nilai E untuk semua orang. Mengulurkan tangannya ke arah para monster, ia mengeluarkan begitu banyak kekuatan dari mana miliknya sendiri, hingga mampu menjatuhkan salah satu dari mereka. Makhluk kedua tercengang oleh kemampuannya. Mari kita uraikan apa yang terjadi tadi. Apa yang dilakukannya di sana disebut pelepasan mana dan bukan telekinesis. Ini adalah serangan tipe blaster yang menggunakan mana mentah sebagai serangan detonasi. Sudah lama ia tidak menggunakan kemampuannya dengan cara seperti itu mengingat cadangan tenaganya yang sangat sedikit selama ini. Bagaimanapun, makhluk Volchina belum selesai. Untuk membalas, mereka melepaskan semburan muatan dari mulut mereka sebagai balasan. Sinar laser yang berdenyut ini dengan cepat menuju ke anak laki-laki kami, dan tampak paling tenang yang pernah ada. Mananya sendiri cukup untuk melindunginya dari kerusakan apapun. Melangkah ke arah makhluk-makhluk itu sementara ia terbakar dengan ledakan mana. Ia menyatakan bahwa ia akhirnya melindungi pohon dunia. Dan sekarang ia siap bermain sebentar dan menikmati hasil latihannya. Kemenangan dan bara abadi. Makhluk jelek itu mencoba melancarkan serangan ledakan energi lagi, tapi anak buah kita dengan cepat menangkap 2 di antaranya dan memaksa mulut mereka tertutup. Dengan cara ini, kemampuan mereka sendiri terisi dan meledak di dalam mulut mereka, meninggalkan mayat api tanpa kepala. Mayat makhluk-makhluk itu layu, menjatuhkan 2 batu ajaib yang berharga untuk digunakannya. Namun itu baru beberapa saja. Dojan menikmati hidupnya, gembira bisa membuka sesuatu yang disebut Eternal Ember. Setelah mengalahkan orang-orang ini, dengan gembira menyingkirkan para monster dan menghajar mereka semua sambil tersenyum, ia akhirnya senang bisa mencuri sejumlah besar batu mana dari mereka. Pembantaian sepihak itu terus berlanjut hingga ia memusnahkan mereka semua. Dojan telah memenangkan tiket lotre dengan banyaknya batu yang mereka jatuhkan. Di antara mereka, ia juga menemukan koin kecil atau benih yang bersinar dalam emas. Ini disebut bara api abadi karena ia mengambilnya di tangannya. Dengan ini, ia mendapatkan kembali kendali atas lebih banyak kekuatannya saat ia menghancurkan chip tersebut dan membuka apinya. Cara ia bermain-main dengan bara api mengingatkanku pada Sukuna dari Jujutsu Kaisen. Sekarang, dalam kasus normal, strategi ideal di sini adalah terus mengumpulkan mana dari pohon dunia. Namun, kondisi tubuhnya saat ini telah mencapai batas fisik untuk penyerapan mana. Cara kedua untuk melakukannya adalah dengan menyerap bara api, mengubah sepenuhnya keadaan mana dan mengubahnya menjadi mana api. Dan ia melakukan hal itu saat tubuhnya menghasilkan aliran energi api. Nah, sayangnya di kehidupan sebelumnya, ia sama sekali tidak merasa perlu melakukan hal itu dan tidak peduli sama sekali dengan bara api abadi itu. Akan tetapi, sekarang ia harus menyerap bara api sepenuhnya, dan butuh waktu sekitar 10 menit hanya untuk menuntaskan 1 bara api. Untungnya, ia punya banyak koleksi seperti ini, jadi tujuannya adalah menyerap sebanyak mungkin. Kemunculan keretakan tersebut telah menarik perhatian publik. Para wartawan semuanya berkumpul di sekitar rumah Dojan sementara para agen dan staf asosiasi menjaga tempat itu. Bang Yongu kesal karena kesombongan seseorang yang memasuki keretakan sebelum waktunya. Saya harus menunjukkan bahwa ia tampak seperti salinan Yanho dari Solo Leveling. Tetapi dengan potongan rambut yang lebih bersih, saya kira. Kami juga memiliki protagonis, tetapi berambut biru. Orang ini bernama Kim Hyun Woo, dan ia bersimpati dengan tindakan Dojan untuk menyelamatkan saudara perempuannya. Tetapi Bang Yongu sama sekali tidak mempercayai penjelasan itu, malah menuduh pemuda itu bertindak seperti orang serakah yang tidak siap menerima konsekuensinya. Akan baik-baik saja jika ia meninggalkan dirinya dengan cara yang normal. Namun jika ia mati di celah itu, tempat itu akan menjadi tempat ledakan yang mengundang monster untuk keluar, dan itulah masalahnya sebenarnya. Hyun Woo meminta masukan Gilma, dan tampaknya Gilma telah memberitahu mereka untuk melakukan segala sesuatunya. Hyun Woo merasa bingung dengan kemunculan perpecahan baru-baru ini di berbagai negara seperti Amerika Serikat, Tiongkok, Swiss, Turki, dan Inggris, yang menjadi alasan utama kesulitan Gilma dalam mengelola begitu banyak keretakan secara bersamaan. Fenomena semacam ini bukanlah kejadian sehari-hari. Meskipun demikian, beberapa negara berhasil mengatasi ancaman tersebut dengan mudah. Namun,
Korea Selatan merasa sangat marah karena situasi mereka hampir berubah menjadi bencana hanya karena ulah satu orang. Seongwoo merasa sangat kesal hingga ingin menghajar orang yang telah memasuki retakan dan memohon agar retakan itu mengusirnya. Gerbang ungu raksasa itu telah muncul selama 28 hari, sama lamanya dengan waktu yang Dojan habiskan di dalamnya. Kini, Asosiasi Pahlawan merasa takut dan telah memperingatkan ancaman tersebut sebagai gelombang level 1. Identitas Dojan belum diungkapkan ke publik demi privasi, dan untuk sementara waktu, ia hanya disebut sebagai orang biasa. Namun, bos organisasi peminjaman uang tersebut segera mengetahui identitas Dojan dan menghubungkan semua fakta, bahkan asistennya pun mengonfirmasi laporan tersebut untuk memverifikasi keterlibatannya. Kim Yang-woo, yang berperan sebagai tangan kanan Presiden Hwang Chong, Changab, ingin mengetahui peluang Dojan untuk keluar dengan selamat. Sementara dunia tidak mengetahui identitas Dojan, sang asisten cukup yakin bahwa orang biasa itu memiliki peluang bertahan hidup kurang dari 1%. Namun, penyebutan Dojan sebagai orang biasa justru mengukir senyum lucu di wajah Changab. Orang biasa, yang sama itu telah membuat anak buahnya dirawat di rumah sakit dengan perban selama berminggu-minggu. Dari sudut pandang dunia, mereka sangat meremehkan kemampuan seorang warga sipil yang memasuki celah tersebut. Kini, Changab juga tertarik mendengar peluang seseorang bertahan hidup sebagai individu yang telah bangkit. Asistennya yakin bahwa hal itu pada akhirnya bergantung pada level pahlawan, dan sulit untuk membuat keputusan tanpa informasi akurat. Chongop sendiri mengakui bahwa kemampuan bertarung berbeda dengan kemampuan bertahan hidup semata, dan hal itu memperkenalkan tingkat kerumitan yang sama sekali berbeda saat berada dalam retakan. Satu hal yang pasti, bajingan itu belum mengubah kebiasaannya. Changop ingin melindungi keluarga Dojan, tetapi bukan karena alasan mulia. Ia berniat menjual organ orang-orang yang dicintainya jika Dojan tidak selamat, dan bahkan jika Dojan berhasil selamat, ia akan menimpakan utang kepadanya atas perawatannya. Pria ini adalah perwujudan lintah. Adegan beralih ke pohon dunia yang memukau. Dojan melaju dengan kecepatan penuh ke dalam lengkungan latihannya, karena tubuhnya kini dipenuhi mana api. Ia tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu, tetapi ia telah berjuang menyerap ratusan batu api. Dengan ini, ia memperoleh begitu banyak mana api sehingga ia dapat menggunakan dan memanipulasinya sesuai keinginannya. Belum lagi, ketahanannya terhadap api meningkat sebagai efek samping. Membandingkan dirinya yang dulu dengan dirinya yang sekarang berdasarkan atribut api saja, ia merasa telah melampaui dirinya yang dulu dalam kapasitas kecil dengan menguasai kemampuan ini. Merangkul pohon dunia, ia berbagi momen lembut dengannya. Pohon itu selalu berguna baginya di saat dibutuhkan, dulu dan sekarang. Karena itu, Dojan bersyukur atas segala yang telah dilakukan untuknya. Ia membuat sebuah tas kecil dari tanaman merambat untuk menyimpan semua batu mananya. Dengan batu-batu yang terkumpul dan tersimpan, Dojan sepenuhnya memahami bahwa ia mungkin tidak akan pernah bisa melihat pohon malaikat itu lagi. Namun, ia berharap jalan mereka akan bersilangan jika pohon dewa itu suatu saat berada dalam bahaya, karena jika itu terjadi, ia akan siap melindunginya dengan nyawanya. Malam itu, Dojan akhirnya melangkah keluar ke dunia luar, muncul dari keretakan secara utuh. Beruntung, ia tidak merasakan ada orang di sekitarnya, karena ia menduga sebagian besar orang mungkin mengira ia sudah meninggal di dalam dan gelombang monster akan muncul kapan saja. Namun, ia mendeteksi kehadiran seseorang yang kuat di dekatnya. Memutuskan untuk mengejar mereka, ia bergegas mencari sumbernya. Tak lama kemudian, ia bertemu dengan dua agen, Hunwoo dan Seongwoo, keduanya kesal dan santai. Ia paham bahwa orang-orang ini mungkin mewakili asosiasi hanya dari pakaian mereka saja. Yang berarti jika ia tertangkap, situasinya akan menjadi sangat bermasalah. Untuk mengatasi masalah itu, ia memutar bola api dan melemparkannya ke udara dengan serangan kuat. Serangan itu akhirnya menemukan jalannya melintasi gedung, mengakibatkan ledakan keras saat diledakkan. Baik Hunwoo maupun Seongwoo dalam keadaan waspada saat mendengar suara tabrakan itu. Menyadari bahwa itu sebenarnya api, mereka memutuskan untuk mengejarnya. Di sana, mereka menemukan sekelompok orang berdiri ketakutan. Seongwoo mempertanyakan apa sebenarnya yang terjadi di tengah kekacauan ini. Sementara itu, Dojan terkesan dengan kekuatan apinya sejauh ini. Ketepatannya bagus, jadi akan menghasilkan keajaiban baginya. Dalam kenangan akan teman lamanya yang bernama Tusk, ia bertanya-tanya apakah penyihir itu akan terkesan dengan tingkat api yang dimilikinya saat ini. Bagaimanapun juga, Tusk dikenal sebagai penyihir api terkuat di benua itu, dan mereka memiliki ikatan yang baik. Tiba-tiba, indera tajam Hyun-woo mengingatkannya untuk mencari celah tersebut. Tampaknya hal itu terjadi dan terjadi tepat di depan mata mereka. Ia menghilang dalam kabut. Kedua agen itu bergegas ke lokasi untuk melihat apa yang terjadi. Saat mereka tiba, mereka tidak percaya bahwa hubungan celah itu dengan dunia mereka tidak ada lagi. Sedangkan Dojan, ia berjalan menuju tujuan berikutnya tanpa masalah apapun. Berita menyebar keesokan paginya mengenai kondisi keretakan yang berlangsung selama sebulan di Mapo. Diumumkan bahwa keretakan itu menghilang 29 hari setelah Seo Dojun memasuki zona tersebut, membuktikan kekhawatiran asosiasi pahlawan salah tentang gelombang monster.
Mereka tidak tahu menahu tentang hilangnya retakan itu secara tiba-tiba, dan saat ini mereka sedang menyelidiki apa yang terjadi. Mereka juga kesulitan menangani penyebab kebakaran yang terjadi pada saat hilangnya retakan di tempat barang rongsokan. Kini, hal ini membuat banyak orang percaya bahwa Seo Dojun telah meninggal dan ini hanyalah akibat dari perbuatannya sendiri. Tanpa sepengetahuan mereka, Dojan bersembunyi di tempat yang terlihat jelas, mengamati pendapat orang-orang yang saling bertentangan karena beberapa dari mereka bersimpati dengan anak yang kehilangan nyawanya. Sayangnya, hilangnya celah itu merupakan berita yang memilukan bagi Dojan. Ia hancur karena tidak dapat berinteraksi dengan pohon dunia lagi. Meskipun ia tidak bisa melindungi pohon dunia, masih ada satu hal lagi yang bisa ia lindungi dalam hidupnya. Hal ini membawa kita langsung ke ibu kota HCS lagi. Di dalam, para idiot itu sibuk merayakan kematian Dojan, sambil meyakini bahwa mereka dapat dengan mudah menyingkirkan nenek tua dan saudara perempuannya setelah itu. Bagaimanapun juga, Changzab adalah tipe orang yang suka meremas orang sampai mati. Seorang bajingan berbicara tentang bagaimana mereka harus membiarkan adik perempuannya tumbuh dewasa sehingga mereka dapat menggunakannya dengan cara lain. Saat mereka asyik mengobrol tanpa menjaga perkataan mereka sendiri, sebuah suara yang tak asing menyapa mereka dan bertanya siapa bos mereka. Adegan terhenti di sana dan kita melihat Chang'ob bersenandung dan menjalani harinya. Puas bahwa Dojun akhirnya tersingkir dan mati untuk selamanya. Asistennya meninjau janji temu mereka hari ini. Rupanya, ia bebas untuk sebagian besar waktu, kecuali untuk makan siang dengan CEO lainnya. Mendengar itu, ia gembira karena malam ini ia bisa menikmati pesta sepuasnya di sebuah klub milik Madam Kang. Ini hanyalah obrolan yang tidak ada gunanya sampai ia melangkah masuk ke dalam gedung, dan saat ia menaiki tangga, ia mendapati anak buahnya dilemparkan ke sana kemari seperti mainan. Darah mereka berceceran di mana-mana dan penyebab semua itu adalah seseorang yang ia duga telah meninggal. Dojan melemparkannya ke tanah dan menyuruh Chang'ob yang kotor itu merangkak kembali kepadanya seperti seekor anjing. Perintah yang mengerikan itu membuat presiden perusahaan gemetar. Dojan bertindak seperti pemimpin kelompok yang sebenarnya dan mengambil tempatnya di kursinya. Ia lalu mengulangi perintahnya kepada Chang'ab yang bodoh, yang masih mencerna beban perintah tak tahu malu itu. Tanpa membuang waktu, ia merangkak seperti anjing. Kejam seperti biasanya, Dojan kemudian memerintahkannya untuk menggonggong karena ia pantas diperlakukan seperti binatang. Ucapannya yang keras dan jelas mengenai perintah itu membuat Chang Seabob merengek karena malu. Butuh sedetik baginya untuk menggonggong dengan sukses, tetapi Dojan tidak puas sama sekali. Dojan secara pribadi memastikan untuk membuatnya seperti binatang dengan memaksanya menggonggong berulang kali agar semua orang mendengarnya. Presiden direndahkan menjadi bukan manusia lagi, sama seperti rakyat yang diperlakukannya. Dojan menunjukkan bahwa bajingan seperti dia hanya bertindak patuh di permukaan, tetapi berakhir menusuk dari belakang tepat ketika mereka menemukan kesempatan. Sambil menyebutkan namanya yang kotor, ia dengan dingin memberitahu pria itu bahwa hidupnya penuh dengan pengalaman berurusan dengan manusia kelas 2 seperti dirinya. Memohon dan memohon belas kasihan, Chong'o siap melayani seperti anjing yang setia jika diperlukan. Namun Dojan sudah cukup mendengarnya dan menampar wajahnya dengan keras. Kekuatan sebesar itu saja sudah cukup untuk menjatuhkan orang itu dan menyemburkan darah. Asistennya menyaksikan kejadian itu hingga namanya dipanggil. Dojan menyapanya sebagai bos baru perusahaan dan menyarankan agar ia berhenti bekerja di bawah bajingan seperti dia. Mengetahui bahwa orang-orang ini siap menusuk orang dari belakang, ia memerintahkan asistennya untuk membunuh Chang dengan izin penuh. Tentu saja, itu merupakan tugas yang terlalu berat bagi seorang pelayan yang kompeten seperti dia. Ia meminta maaf dan mengajukan keberatan dengan menyatakan bahwa pemimpin mereka memiliki banyak koneksi, sehingga keadaan akan menjadi sangat buruk jika dialah yang ditunjuk menjadi bos dan bukan Chang'ob. Atas nama dirinya, asisten itu memohon kepada Dojan untuk mengampuni orang itu sekali saja. Namun, Dojan tidak ingin bermain-main dengan kata-kata sederhana di hadapan mereka. Ia mengusulkan untuk membungkus jasad Chang dalam tong dan membuang semua bukti dengan memasukkannya ke dalam lautan tak berujung. Lagi pula, itu hanya salah satu hal yang orang-orang ini kuasai. Karena para pembantu bos tidak mau menuruti, Dojan mengambil pendekatan berbeda terhadap mereka. Ia mengancam seluruh kelompok bahwa ia akan melemparkan semua orang di gerbang sebagai makanan monster jika mereka tidak melaksanakan perintah ini. Ya, hanya dengan menyebutkan hal itu saja, Chang'ab menjadi sangat menyedihkan. Ia tidak tahan lagi dan terus memohon agar hidupnya diselamatkan. Sambil berjanji tidak akan pernah berkhianat dan akan selalu mengabdi pada Dojan. Nah, ini membuat Dojan sedikit merenung. Meskipun ia bisa membunuh Chong Saab di sini dan menyingkirkan semua masalahnya, ada sesuatu tentang dirinya yang berubah dalam kehidupan ini. Dojan sendiri mengakuinya, ia kini menjadi lebih lembut dibandingkan dirinya yang dulu kejam. Jadi kali ini ia setuju dan menawarkan bantuan kepada pria itu. Chang'a menjadi sangat religius setelah kejadian ini, berdoa kepada Tuhan agar ia tidak membuat Dojan kesal lagi. Ia melanjutkan dengan menjabat tangan Dojan, dan berjanji untuk mengabdi tanpa syarat mulai sekarang. Tapi tunggu, ada yang aneh. Mengapa tangannya diliputi api yang panas mengepul? Ya, meskipun Dojun menjadi lemah, ia tetap kejam. Sambil menatap tajam ke arah lelaki itu,
Ia mengingatkan bajingan itu bahwa ini memang kesempatan terakhirnya. Dojun kemudian merobek tangannya hingga bersih, menjadikannya pasta hangus. Pada akhir pertemuan, ia pergi begitu saja, mengabaikan tangisan pilu sang presiden. Ia meninggalkan mereka dengan peringatan terakhir. Jika satu saja di antara mereka mencoba menghalangi keluarganya lagi, Dojan akan secara pribadi memastikan kematian mereka. Mengenai pekerjaan baru mereka selamanya dianggap bertanggung jawab untuk melindungi keluarganya selama sisa hidup mereka. Nah, begitulah cara menangani pengkhianat. Secara resmi, pria yang dikenal sebagai Seo Dojun hanyalah sebuah titik kecil dalam kehidupan yang lenyap seiring dengan keretakan. Kenyataannya, ia sebenarnya sedang makan di McDonald's lokal. Pemerintah, asosiasi pahlawan, dan semua jenis media dengan cepat melupakannya seperti berita kemarin. Mereka semua memperlakukan warga sipil yang memasuki celah itu sebagai orang mati. Bahkan jika ia keluar dan memberitahu dunia bahwa ia masih hidup, tidak ada seorang pun yang akan mempercayainya. Lebih jauh lagi, muncul ke permukaan setelah misi keretakan Solo hanya akan mendatangkan sakit kepala dan masalah baginya. Anjing jinak itu, Hong Chang, saat ini sedang membantunya mencari rumah baru yang cocok sehingga ia bisa pindah dengan santai untuk sementara waktu. Dojan akhirnya mendapat kesempatan untuk memberi makan adiknya makanan cepat saji yang lezat. Ia juga memberitahunya tentang rencana mereka untuk pindah ke lingkungan yang lebih baik, dan adiknya sangat bahagia. Ia sekarang bisa masuk taman kanak-kanak seperti anak-anak seusianya dan masuk sekolah dasar tahun berikutnya. Ketika topik sekolah muncul, suasana hati Yunyong kecil berubah menjadi buruk. Dojan merasa khawatir. Ia terbiasa membantai binatang buas, tetapi memanjakan anak kecil bukanlah keahliannya. Ia terkejut ketika saudara perempuannya mengaku bagaimana anak-anak lain menggodanya karena ia yatim piatu. Mendengar penderitaan adik kesayangannya itu membuat hati sang kakak, Dojan, hancur. Jika ia tidak ingin bergaul dengan anak-anak jahat, ia tidak perlu melakukannya. Bajingan kecil itu pada akhirnya akan kena hukumannya. Mengetahui bahwa ia tidak harus masuk taman kanak-kanak untuk diganggu lagi, Yunyong sangat bersemangat. Dalam hati, Dojan tengah menyusun rencana agar adik perempuannya bisa bersekolah di sekolah swasta bergengsi, tempat yang tak akan ada seorang pun berani meremehkannya. Malam itu, Seo Dojan mengetahui bahwa Kim Eongu telah menyembunyikan nenek dan saudara perempuannya di suatu motel acak saat ia terjebak di dalam celah itu. Anak haram gelas hampir mematahkan punggungnya saat mencoba meminta maaf. Ia beralasan bahwa motel itu berada di bawah pengelolaan perusahaan mereka, sehingga lebih aman daripada tempat lainnya. Dojan tidak punya energi untuk mengganggu Lakis malam ini, jadi ia masuk saja ke kamar dan menemui neneknya sekali lagi. Yunyong kecil menerkamnya dengan pelukan erat, dan nenek memegang tangannya dengan air mata yang mengalir deras di matanya. Ia senang melihat cucunya kembali hidup-hidup. Awalnya, pejuang tangguh itu tertegun, tetapi begitu ia merasakan kehangatan yang datang dari keluarganya, ia menerima cinta yang mereka miliki untuknya dengan senyuman. Yunyong kecil menyukai McDonald's, jadi mereka sering makan di tempat yang benar-benar nyata itu. Hari ini, ia bertanya tentang pekerjaan kakak, menjadi pahlawan. Saat ditanya apakah ia suka punya saudara laki-laki yang pahlawan, Yunyong dengan santai menjawab tidak. Meskipun keren jika para pahlawan itu kuat dan keren, mereka juga selalu berada dalam bahaya saat melawan monster yang menakutkan. Kadang-kadang mereka bahkan mati. Dan Yunyong kecil hanya ingin adiknya tinggal bersama nenek dan dirinya sendiri untuk waktu yang sangat lama. Dojan sudah terbiasa dengan pertumpahan darah yang tak ada habisnya. Memiliki seseorang yang mengkhawatirkan kesejahteraannya adalah perasaan yang cukup baru baginya. Di dunia masa lalu yang keras, ia adalah manusia terakhir yang selamat. Ia melawan monster dan makhluk yang jauh melampaui imajinasi Anda. Dalam prosesnya, ia kehilangan banyak hal. Sekarang setelah ia diberi kesempatan kedua di dunia yang berbeda, sesuatu yang sangat berharga telah muncul di sisinya. Perasaan yang telah lama dilupakannya kembali muncul ke permukaan. Di dunia ini, mungkin ia bisa hidup bahagia. Mungkin ia bisa menjalani kehidupan yang tenang, penuh sukacita dan cinta. Sementara ia merasa senang dan hangat di dalam, Asosiasi Pahlawan Korea sedang kacau balau. Nate Wong, pendiri Asosiasi Pahlawan Korea dan Direktur Federasi Pahlawan Dunia, telah merasa tertekan atas insiden Rift baru-baru ini, atau kurangnya insiden. Orang-orang terbaik mereka telah menyelidiki situs tersebut, tetapi tidak ada informasi baru yang ditemukan. Merasa tidak tahu apa-apa tentang keadaan wilayahnya membuat sang pendiri frustrasi. Bukanlah hal yang mengada-ada jika kita percaya bahwa keretakan yang menghilang secara spontan dapat berpotensi muncul kembali kapan saja. Asistennya mencoba untuk menyetujui kekhawatirannya. Ia pikir akan lebih baik kalau ada gelombang. Setidaknya mereka tidak perlu khawatir tentang variabel yang tidak diketahui. Sutradara Taiwan memotong perkataannya sebelum ia menjadi lebih marah. Meskipun ia khawatir dengan ketidakpastian, ia merasa beruntung karena tidak ada seorang pun yang terluka. Natai Wong adalah salah satu dari 100 pahlawan yang paling dihormati dan terkuat di dunia. Banyak yang berspekulasi bahwa ia akan dengan mudah terpilih dengan suara terbanyak dalam sejarah jika ia mencalonkan diri sebagai presiden. Perkataan dan pengaruhnya dapat dengan mudah menggulingkan konglomerat domestik jika ia mau. Untungnya,
Minatnya tidak terletak pada kekuasaan pemimpin suatu negara maupun kekayaan seorang konglomerat. Satu-satunya hal yang dipedulikannya adalah keselamatan rakyatnya. Dengan kata lain, ia nyata. Sekalipun butuh waktu, ia menginginkan penyelidikan lebih menyeluruh yang meliputi perimeter retakan. Warga di sekitar area terdekat telah sepakat untuk menjual properti mereka kepada asosiasi, jadi itu seharusnya tidak menjadi masalah. Sebagai hiburan, Taiwong ingin menawarkan kepada orang-orang itu harga lebih dari harga pasar rumah mereka. Itulah hal paling sedikit yang dapat mereka lakukan setelah menyebabkan ketidaknyamanan tersebut. Semua sumber yang dapat dipercaya telah menyampaikan bahwa banyak keretakan telah terjadi di berbagai negara. Bagaimanapun Anda melihatnya, pasti ada sesuatu yang terjadi. Amerika Serikat dan Tiongkok telah memasuki tahap pengendalian keretakan hubungan mereka. Di antara negara-negara besar, Inggris Raya menghadapi masalah terbesar. Meskipun para pahlawan handal dan veteran telah dikirim untuk membersihkan keretakan lainnya, pasukan Inggris Raya hanyalah sampah. Berbicara tentang mereka, misi selama sebulan untuk menyingkirkan keretakan di Inggris akhirnya runtuh dalam kekalahan yang mencolok. Terjadinya gelombang retakan di Inggris telah resmi dimulai. Kota dan penduduknya menjalani hari-hari mereka seperti biasa. Di tengah kerumunan itu ada Seo Dojan yang berbaur dengan para pejalan kaki. Hari ini, tujuannya adalah toko favoritnya di Kompleks Pahlawan. Ketika ia memasuki pintu, pria yang berjaga di konter memberinya salam secara naluriah, tetapi tersedak saat melihat wajahnya. Setiap helai rambut di tubuhnya berdiri ketakutan saat melihat pemuda berambut hitam itu. Hari ini, manajernya ada di toko, jadi ia tidak harus berurusan dengan pelanggan sadis ini sendirian. Manajer itu segera menutup kertas yang sedang dibacanya dan mengangkat pandangannya. Suaranya terkontrol, tetapi diwarnai kemarahan. Inilah orang yang memaksa kasirnya yang penurut untuk membeli kristal bermutu rendah. Dojanjan dengan santainya melepas ranselnya dan melemparkan seluruh barang itu ke tanah. Bagus juga kalau manajernya ada di sini, jadi penjualan kristal ajaibnya bisa lebih cepat berjalan. Tuan manajer menduga akan ada lagi tumpukan kristal kualitas rendah yang tumpah di lantai. Ia tidak tertarik dengan bisnis kecil-kecilan seperti itu. Dojun tidak suka ditolak, padahal yang ia inginkan hanyalah perdagangan yang adil. Manajer atau pemilik bisnis waras lainnya tidak dapat menerima biaya hanya 1%. Akan lebih baik jika pemuda itu pergi saja. Dojan menegaskan bahwa menolak berbisnis dengannya akan menjadi kesalahan besar yang akan disesali oleh manajer tersebut. Sang manajer terus mengusir pemuda itu, bahkan tidak peduli untuk melihat tasnya. Ini adalah peringatan terakhir yang akan diberikannya sebelum semuanya menjadi buruk. Sebagai balasannya, Dojan menendang ransel itu hingga isinya berserakan ke ubin. Sebagai pedagang kristal yang berpengalaman, baik kasir maupun manajer segera mengenali sifat-sifat batu tersebut. Tas kasar itu sebenarnya diisi dengan kristal ajaib pahlawan, harta karun legendaris yang tidak dapat dibeli dengan uang. Dojan punya gambaran kasar tentang berapa nilai benda-benda ini. Ia tahu ia memegang barang premium. Kristal ajaib sang pahlawan digunakan oleh gembong narkoba Meksiko yang terkenal, Coror Saman, dalam pembuatan narkoba zaman baru. Suatu malam, sebuah kecelakaan laboratorium mengubah jalan hidupnya dan sudut pandang dunia terhadap batu kecil tersebut. Kristal ajaib sang pahlawan menyebabkan Kuorsamen bangkit sebagai pahlawan yang kuat. Sejak saat itu, kristal tersebut telah menjadi barang yang tak ternilai harganya untuk kebangkitan pahlawan dan peningkatan mana. Sumber energi yang sangat langka ini dapat digolongkan sebagai produk yang sangat mewah. Sebagai langkah yang kuat, Dojan memerintahkan orang-orang tolol itu untuk mengemasi barang-barang mereka, lalu ia pergi. Tuan manajer segera mengubah nada bicaranya yang meremehkan dan arogan menjadi nada bicara yang ramah. Ia bahkan mengantar pemuda itu ke tempat duduk VIP dan menawarkan beberapa minuman sementara kasirnya memoles kristal. Dojan suka membalikkan situasi dalam kepalanya. Pada detik berikutnya ia diusir. Berikutnya ia menyeruput minuman dingin. Permintaan pembukaannya adalah harga penuh dengan komisi 0,5%. Begitu sang manajer menunjukkan tanda-tanda akan menambah berat badan, ia mengancam akan membatalkan kesepakatan. Dalam perdagangan sebelumnya, Dojan menyetujui 1%. Sekarang ia menurunkan angka yang sudah sangat buruk itu lebih rendah lagi. Terus terang saja, ia melakukan itu karena jengkel. Sebagai tanggapan, sang manajer menundukkan kepalanya dan mencoba memberikan permintaan maaf setulus yang dapat ia berikan. Baiklah, Dojan sudah bosan mendengar permintaan maaf yang kosong. Mereka dapat menerima tarifnya atau ia akan memindahkan bisnisnya ke tempat lain. Sesederhana itu. Di kasir dalam hati mengumpat Dojan karena bersikap kasar dan menyebalkan. Melihat aktingnya tidak mampu meyakinkan anak itu untuk memberinya potongan lebih besar, manajer itu mengunci dan memberikan ceramah panjang lebar tentang pasar dan harga kristal ajaib. Namun, Dojan tidak punya waktu untuk mendengarkan omelan panjang lebar seperti itu. Ia menghabiskan minumannya dan bangkit dari tempat duduknya, membuat manajer panik. Merasa tawaran seumur hidup itu lepas dari tangannya, sang manajer menawarkan komisi sebesar 9%. Tidak berhasil, jadi ia mengusulkan 8%. Hal ini berlanjut dari 8 ke 7, 6, dan 5. Dalam rentang ini,
tokonya tidak akan mendapat keuntungan sama sekali. Saat sang manajer putus asa, Seo Dojun menerkam dan setuju untuk menerima 1% sebagai bentuk penghormatan atas hubungan mereka di masa lalu. Dalam hati, sang manajer ingin berteriak dan mengumpat si pemeras yang keterlaluan itu. Ia tidak sanggup melepaskan produk itu. Kata-kata berikutnya yang keluar dari mulut Dojan hampir membuat sang manajer mengompol karena kegirangan. Selain yang dibawanya hari ini, ia memiliki sekitar 7 kantong lagi berisi kristal yang tak ternilai harganya itu. Dengan demikian, kontrak pun segera dibuat dan ditandatangani. Setelah beberapa menit transaksi berlangsung, 67 miliar won masuk ke rekening bank Seo Dojan. Itu sekitar 48 juta dolar Amerika Serikat. Pada tingkat ini, rumahnya yang bernilai 110 miliar won tampaknya tidak terlalu jauh. Masalahnya adalah mendapatkan lebih banyak kristal ajaib bermutu tinggi melalui gerbang normal memerlukan sinkronisasi waktu. Jika ia dapat menemukan cara untuk bepergian dengan bebas melalui zona retakan, ia dapat dengan mudah mengumpulkan harta karun seperti orang gila. Sambil melihat layar ponselnya, pesan administratif dikirimkan ke semua orang di negara itu. Wabah gelombang di wilayah selatan Inggris Raya akhirnya diumumkan ke masyarakat umum. Sementara itu, semua orang dilarang bepergian ke Inggris. Setelah membaca tentang masalah nyata di dunia nyata, Dojan kehilangan minat untuk bermain-main dengan manajer toko. Dulu, tidak peduli negara atau asosiasi mana yang terlibat, ia mungkin akan campur tangan untuk menutup keretakan itu sendiri, tetapi ia bukan orang itu lagi. Ia memiliki urusan yang lebih penting untuk diurus. Malam ini, makan malam ada di Dojan, dan mereka mendapat daging mahal. Mulut Yunyong kecil berair saat melihat daging babi dan sapi yang bergelantungan di atas panggangan. Daging yang mahal dan lauk pauk lezat terus berdatangan ke meja. Khawatir mereka menghabiskan terlalu banyak uang mengingat harga yang tertera di menu. Nenek memperlambat langkahnya dan bertanya kepada cucunya apakah hal itu tidak apa-apa. 250 ribu won untuk 100 gram cukup mahal. Dojan langsung menepis kekhawatirannya. Setelah meraup untung besar dari panen kristalnya, mereka bisa makan sebanyak yang mereka mau. Dan itu bahkan tidak akan menguras rekening banknya. Gigitan pertama Yunyong membuatnya jatuh cinta dengan rasa daging sapi yang teramat mewah. Dojun terus menambahkan lebih banyak lagi ke panggangan sementara nenek menyaksikan dengan cemas. Ada lagi paket iga segar, daging ribe utama, daging strip loin, dan daging rok yang segera hadir di meja. Pada titik ini, skalanya sungguh menggelikan. Bagaimana mungkin 2,5 orang menghabiskan makanan sebanyak itu? Nah, nenek meremehkan nafsu makan sang tokoh utama. Untuk menghilangkan kekhawatirannya, Yunyong kecil meyakinkan nenek untuk mencoba barang-barang mahal. Karena tidak dapat menolak tawaran gadis manisnya, nenek pun menyerah. 1 gigitan daging mahal itu saja sudah cukup untuk menghilangkan semua kekhawatirannya. Setelah itu, keluarga bahagia itu menikmati makan malam mewah mereka yang dipenuhi senyuman dan tawa. Tanpa sepengetahuan Dojan, seorang wanita muda yang menarik perhatian baru saja memasuki restoran. Leher tamu-tamu lainnya hampir patah dimanapun ia lewat. Wanita itu membuat garis miring ke arah Seo Dojun dan dengan tegas menarik perhatiannya. Ia hanya ingin berbicara dengannya sebentar, tidak lebih, tidak kurang. Sebelum ia bisa menjelaskan alasannya, Dojan memotong ucapannya karena mengganggu makan malam keluarganya. Jika ia ingin mengatakan sesuatu padanya, ia harus kembali lagi setelah makan malam selesai. Hunuyan mengeluarkan kartu nama itu, berharap pemuda itu akan mengubah nadanya saat menyebut namanya. Yang membuatnya kesal, Dojan terus saja memanggang dan memakan daging, tanpa menghiraukan kehadirannya sama sekali. Maka, pemburu peringkat es yang terkenal itu menelan harga dirinya dan dengan sabar duduk di ruang tunggu restoran. Dengan bintang seperti dia yang duduk di dekat orang-orang biasa, ia tentu saja menjadi pusat perhatian. Pria dan wanita terus-menerus mencuri pandang ke arah wanita yang berdiri di puncak kepahlawanan. Ia tidak hanya berada di peringkat keempat dalam peringkat nasional untuk pahlawan kelas S, tetapi kebanyakan orang bahkan akan menempatkannya dalam daftar 10 pahlawan tercantik di dunia. Setiap warga sipil di sekitar menanyakan hal yang sama dalam benak mereka. Siapa sih yang membuat hunian menunggu? Mengabaikan bisik-bisik mencolok di sekelilingnya, Juyan mengingat kembali interaksi singkat yang dilakukannya beberapa menit yang lalu. Sejauh pengetahuannya, Seo Dojun memasuki gerbang pertamanya 2 bulan yang lalu. Ia berhasil keluar hidup-hidup dan sekarang dicurigai telah terbangun. Ia secara luas diyakini telah meninggal dalam insiden keretakan Mapo baru-baru ini, tetapi di sini ia hidup dan makan bersama keluarganya. Terlepas dari semua rincian yang tampaknya tidak masuk akal, satu tatapan tajam dari pemuda itu membuat seorang S-ranker seperti Gian gelisah. Seseorang yang baru terbangun tidak mungkin mencapai S-rank dalam waktu kurang dari 2 bulan, bukan? Bahkan taipan minyak Chav More, yang menghabiskan kekayaannya untuk batu ajaib, butuh waktu sekitar 5 bulan untuk mencapai puncaknya. Merasionalisasi apa yang dirasakannya, Juyan menyimpulkan bahwa Dojan pasti memiliki semacam kemampuan khusus yang tidak diketahui. Akhirnya Dojan, nenek, dan Yunyang kecil sudah kenyang dan suasana hati mereka membaik. Mendekati pintu keluar, Huan berjalan mendekat untuk akhirnya berbicara dengan pemuda misterius itu. Sebelum ia sempat membuka mulut untuk bicara, rombongan lain masuk ke restoran dengan sikap superior.
Mata Dojan berubah lebih tajam dari biasanya saat melihat pria itu. Bajingan bertampang jangkung ini tidak menyangka akan melihat Dojan hidup dan sehat setelah petualangan mereka di salah satu gerbang maut, Kang Cholwu yang gila. Ia sebenarnya cukup terhibur dengan ketangguhan Dojan yang seperti kecoa. Bahkan Huan tampaknya mengenali si pembuat onar hanya dengan sekali pandang. Di tengah restoran, ketegangan meningkat saat keheningan memenuhi udara. Dojun memilih untuk mengabaikan hinaan dangkal si bajingan itu dan memanggil Juyan. Chiolwu terkejut melihat pahlawan peringkat S berbicara dengan kecoak. Dojan meminta agar ia mengurus keluarganya sebentar. Yang harus dilakukannya hanyalah memanggil taksi sehingga mereka bisa pergi dan pulang. Akan lebih nyaman jika mereka berada jauh sementara ia menagih utang yang jatuh tempo dengan anjing kampung. Untungnya, Hunuan adalah wanita muda yang sangat bijaksana. Ia melakukan apa yang diminta Dojan dan meyakinkan nenek dan gadis kecil itu bahwa semuanya akan baik-baik saja. Ia melambaikan tangan pada mereka untuk mengucapkan selamat tinggal. Tetapi kekhawatiran mereka tampak jelas. Jian berdiri canggung di sana saat taksi berangkat. Begitu mereka melesat meninggalkan restoran itu, suara tamparan keras dan nyaring bergema di dalam tempat itu. Karena orang-orang yang dicintainya tak ada, Dojun akhirnya bisa berhenti berakting sebagai PG dan menampar perempuan jalang. Ia bergerak begitu cepat sehingga Chiolwu bahkan tidak melihat ayunannya. Ia hanya merasakan sakit yang menyengat di pipinya. Merasa malu dengan serangan yang memalukan itu, Chiolwu menggertakkan giginya dan menyerang maju untuk membalas. Salah satu pelayan mencoba melerai perkelahian, karena takut para pembangun akan menghancurkan seluruh restoran jika konflik semakin memanas. Permintaannya yang wajar itu ditanggapi dengan kekerasan yang tidak masuk akal. Untungnya, ia tidak terluka terlalu parah. Seojun dengan tenang menyuruh semua orang keluar dan membersihkan ruangan demi keselamatan mereka. Ciwu sangat mudah dipicu. Ia orang bodoh yang otaknya berotot, yang bahkan tidak bisa memikirkan omongan sampah yang bagus. Atas perbuatannya itu, ia dihukum dengan pukulan lain di wajahnya. Ia benar-benar lengah, merasakan sebuah buku jari menyentuh kepalanya. Kang Chiolwu adalah bajingan yang mengunci Seo Dojan asli di sebuah gerbang, meninggalkannya hingga mati. Meskipun bukan ia yang dihina secara pribadi, MC kita masih menyimpan dendam mendalam terhadap si brengsek ini, dan ia ingin bicara. Chiolwu, si penjahat yang berpenampilan seperti goblin, mencibir saat ia menceritakan bagaimana ibu tiri Dojan yang jahat itu membuat semua kejadian itu terjadi. Menyadari bahwa mendapatkan informasi dari si idiot ini ternyata lebih mudah dari yang dipikirkannya, Dojan mengeluarkan ponselnya dan menekan tombol rekam di aplikasi video. Ia hanya butuh rekaman pengakuannya yang jelas dan ringkas, maka hidupnya akan jauh lebih mudah di masa mendatang. Sekali lagi, Ciwu dihina oleh sikap acuh tak acuhnya. Ia mengumpulkan kekuatan dalam tinjunya, menyebut ibu Dojan sebagai pelacur, dan menyerang dengan intensitas yang tak tertandingi. Ia bermaksud menyelesaikan pekerjaan yang gagal diselesaikannya. Ia ingin membunuh Sedojan untuk selamanya. Sayangnya bagi penjahat besar itu, serangan primitifnya tidak sebanding dengan manipulasi Qi yang dilakukan para ahli. Dojan menanggapi pukulan keras itu dengan sentuhan lembut, dan melayangkan tinju musuh seakan-akan baru saja mengenai penghalang yang tidak dapat ditembus. Kang Chiolwu belum pernah mengalami hal seperti ini sebelumnya. Biasanya, ia akan menggunakan kekerasan untuk menghancurkan apa saja demi membunuh. Sekarang, tampaknya ia berhadapan dengan seseorang yang jauh melampaui apa yang dapat ia pahami dengan otaknya yang kecil. Tiba-tiba, ia didorong hingga terjatuh. Dojun mengikuti lintasan tubuhnya seperti seorang pemburu yang bermain dengan mangsanya. Suara tinju yang memecahkan tengkorak bergema di seluruh restoran saat pelayan sebelumnya berusaha sekuat tenaga untuk menghubungi polisi. Sebelum ia sempat menekan tombol panggilan, sebuah tangan mungil menarik teleponnya. Dengan senyum cerah, Hunu Yan meyakinkan pelayan itu bahwa ia akan mengurus semuanya, jadi tidak perlu melibatkan pihak berwenang. Pelayan itu senang melihat wajah yang menghibur di tengah-tengah kesedihannya. Tamparan, cakaran, dan pukulan mendarat di sekujur tubuh Kang Ciliwu, tidak memberinya kesempatan untuk mengatur napas. Sejauh pengetahuan Jian, wanita rendahan ini adalah pahlawan peringkat B. Dengan pangkat sebesar itu, tidak banyak orang yang mampu mengalahkannya tanpa daya. Berdasarkan kekalahan ini, Dojan mungkin dapat digolongkan sebagai peringkat A ya, meskipun itu benar, pertarungannya tampaknya masih agak terlalu berat sebelah. Sebelum keadaan menjadi lebih buruk, Hunu Yan dengan hati-hati memanggil Dojan untuk berhenti sejenak. Ia hanya khawatir Kang Ciwu akan mati jika pemukulan ini berlangsung lama. Memutuskan untuk mendengarkan kata-katanya, ia menjatuhkan tubuh lemas goblin itu ke tanah dan menyeka tangannya. Melihat jelas ada dendam di antara keduanya, Juyan bertanya kepada pemuda itu seberapa banyak yang ia ketahui tentang Kang Ciliwu. Dojan mungkin tidak tahu gambaran utuhnya, tetapi ia cukup tahu tentang bajingan itu untuk membalas dendam. Hunu Yan memperingatkannya bahwa bajingan ini, Kang Ciliwu, ada hubungannya dengan Kang Yongpyo, seorang pahlawan peringkat S. Nah, Dojan sudah tahu fakta itu, dan ia tidak melihat adanya masalah. Huan belum pernah bertemu seseorang yang begitu gegabah dan gila. Orang ini bahkan tidak peduli dengan konsekuensi apapun yang mungkin dihadapinya di tangan seorang S-ranker. Hunu yang menjelaskan bahwa Kang Yongpo sangat protektif terhadap sepupunya yang nakal.
Insiden restoran ini pasti akan sampai ke telinga orang penting itu. Jika itu terjadi, darah akan tertumpah. Dojan mencemooh kekhawatiran Juyan. Ia adalah orang terakhir yang akan takut terhadap orang jagoan Esrang. Lebih dari sekadar masalah di masa depan, ia lebih kesal dengan kenyataan bahwa Huan tahu begitu banyak tentang hidupnya. Sekarang setelah si goblin jahat itu tumbang, permusuhan Dojan telah berpindah ke si tukang usil. Berhadapan muka, pemuda buas itu menatapnya. Hunan bukanlah kota yang mudah ditaklukkan. Ia tidak akan menyerah hanya karena kontak mata yang sederhana dan mengintimidasi. Mengganti pokok bahasan, ia meminta maaf atas kunjungan mendadak dan mengemukakan agendanya. Ia baru saja diminta oleh pamannya untuk datang dan berbicara. Setelah ia mengetahui tentang tas kristal ajaib milik pahlawan yang dijualnya, Jian ingin mendapatkan sisanya. Ia bersedia membeli setiap barang yang dimilikinya, berapapun harganya. Dojan memperingatkannya bahwa itu tidak akan murah. Lagi pula, ia punya banyak sekali harta karun yang berharga yang ditimbunnya. Ia meyakinkannya bahwa aset seorang pahlawan tingkat S yang mapan berada di luar imajinasi orang normal. Ya, bukan berarti ia menentang penjualan barang dagangannya. Ia hanya punya satu syarat sebelum bertransaksi. Tidak apa-apa sebenarnya, hanya bantuan kecil, setidaknya bagi seseorang yang setenar Hun Yan. Di tempat lain di kota itu, suara botol minuman keras mahal yang jatuh ke lantai dapat terdengar. Ibu tiri Dojan yang jahat kehilangan kendali setelah mengetahui informasi baru tentang anak tirinya yang diduga telah meninggal. Keluarganya begitu yakin bahwa anak itu mati dalam keretakan. Namun sekarang ia menerima kabar tentang bagaimana Dojan bertahan hidup seperti kecoa yang tangguh. Memiliki bos seperti dia tidak mungkin menyenangkan. Anda tidak bisa menyalahkannya atas kesalahan informasi tersebut. Bahkan asosiasi pahlawan pun melabeli Dojan tewas. Ibu tiri yang jahat tidak mau mendengar alasan. Sebaliknya, ia menginginkan tindakan. Lebih parahnya lagi, mereka baru saja menerima berita tentang kekalahan Kang Ciwu di tangan Dojan. Pada titik ini, aman untuk berasumsi bahwa Xiao Dojun sudah tahu siapa yang sebenarnya bertanggung jawab atas percobaan pembunuhannya. Mendengar bahwa dirinya mungkin terlibat, ibu tiri yang jahat itu menelan ludah karena ketakutan. Ia tidak takut pada Dojan. Ia lebih khawatir dengan kerepotan yang akan terjadi apabila ayah atau suaminya mengetahui urusannya. Ia dapat menutupi segalanya, tetapi jika kabar tersebut sampai ke media, harga saham grup tersebut akan anjlok. Jadi ia perintahkan orang-orangnya untuk menyadap media. Jika mereka mengacau, T-Group dan W-Group pasti akan memutus semua transaksi dan iklan. Pertama dan terutama, polisi juga harus berada dalam daftar gaji mereka. Dalam hal itu, orang-orang ibu tiri jahat telah bergerak untuk meliput semua pangkalan. Mengetahui bahwa mereka memiliki sedikit kompetensi menghilangkan sebagian tekanan dari pundaknya. Direktur Baldili kemudian berbisik bahwa tidak peduli berapa banyak pekerjaan menutup-nutupi yang mereka lakukan, apa yang mereka lakukan bukanlah solusi mendasar bagi masalah sebenarnya. Terkait hal itu, Direktur Bola mungkin punya rencana yang dapat mengakhiri sakit kepala ini. Mereka hanya perlu memanfaatkan sepupu Kang Ciwu, Kang Yongpyo yang terkenal kejam. Bahkan orang seperti ibu tiri di sini tahu tentang Esranker. Kang Chiolwu mungkin terkenal sebagai sampah di dunia pahlawan, tetapi semua orang tahu betapa dekatnya ia dengan sepupunya yang kuat. Kenyataannya, Kang Ciwu hanyalah pion yang melakukan segala macam pekerjaan kotor atas perintah sepupunya. Mereka berdua sakit jiwa. Kalau Chilwu sampai dicubit polisi dan difitnah media, itu juga bukan hal yang baik untuk sang pahlawan peringkat S. Faktanya, ia sudah mengambil tindakan untuk menangani bencana hubungan masyarakat ini. Ibu tiri yang jahat telah mengambil keputusan. Ia ingin bertemu dengan Kong Yongpo sesegera mungkin. Selain itu, anjing Hong Chong dari HCS Capital telah terang-terangan bersekutu dengan musuh. Ia sekarang mengurus keluarga Dojan. Untuk itu, ibu tiri ingin menghubungi jaksa lewat telepon sebentar lagi. Mereka yang meninggalkan perkemahannya harus membayar harganya secara penuh. Keesokan harinya, kita mengikuti sekelompok pahlawan memasuki salah satu dari 37 zona keretakan di Korea. Di antara zona retakan tersebut, 5 zona diubah menjadi gerbang pengamanan. Salam sehat teman-teman channel Manhwa MFA. Dukungan dan support dari kalian adalah suatu kehormatan bagi saya untuk tetap semangat membuat channel ini makin maju. Subscribe, like, dan komentar kalian sangat saya nantikan. Semoga Anda dan keluarga Anda selalu diberikan kesehatan lahir dan batin. Terima kasih.